Pernah dulu ada satu ya. Nah, dia mengukur cara menentukan tinggi badan berdasarkan panjang humerus ya kan. Dilakukannya pada antemortem ya waktu itu nggak salah saya. Ada yang seperti itu bagus. Nah, tapi banyak tidak ada. Nah, kalaupun nanti ketika kalian misalnya karena distribusi tidak merata, mungkin tidak mendekati atau misalnya punya kalian itu tidak terlampau spesifik. Nah, nanti kalian dikategorikan ke dosen pembimbing. Nah, silahkan kalian berdiskusi. Nah, saya maunya kalian itu punya ide, ya kan? Jangan nanti begitu jumpa dosen pembimbing, kalian bilang, macam mana dek? Ada ide nggak penelitian? Saya nggak ada ide dok, saya pasrah aja apa dokter kasih saya judul, saya terimalah. Jangan begitu. Saya maunya kalian itu punya apa ya sesuatu gitu. Nah, yakinkan bahwa kalian itu mau meneliti itu meskipun dosen pembimbingmu itu tidak sama. Nah, jadi kadang ini juga ya susah juga saya lihat dosen pembimbing ini. Padahal penelitian kalian tuh S1 cuma ya tidak ada penelitian kalian itu yang dalam, superficial semuanya ya kan. Tidak ada yang sampai melihat oh ada kemarin tuh ada gen Adam. Saya pun tidak tahu macam mana mengukur gen Adam itu ya. Nanti saya kasihlah sama orang anak, kayaknya cocoknya ke anak kalian. Nah, jadi apa ya? Tidak ada penelitian kalian itu yang betul-betul dalam gitu ya. Jadi saya rasa semua juga dosenmu akan bisa gitu ya. Jadi tidak perlu mungkin apa ya? Oh, ini enggak keilmuan saya. Oh, saya tidak menguasai karena yang kalian kerjakan itu enggak ada yang dalam, hanya superficial ya kan. Nah, jadi maunya begitu nanti. Nah, kami nanti juga akan melakukan seperti penyamaan persepsi dengan dosen pembimbing ya kan tentang aturan-aturan dalam membimbing ya. Nanti kalian akan dapat dosen yang klinik, ada dosen preklinik, ada dapat nanti dosen kalian yang TOP BNGT ya kan top banget, jumpa pun susah ya kan, harus ke rumah sakit, harus ini, harus itu, ada yang seperti itu. Tapi nanti kami akan membuat rule ya supaya semuanya berjalan dengan koridor. Kalau bisa proses bimbingan ini di jam-jam kuliah misalnya nih, kayak jam-jam kuliah kalian kan dari Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 5 ya kan. Nah, kami maunya memang sesuai seperti itu. Kalaupun ekstra showtime Sabtu oke, tapi di dalam batas normal. Nah, kalau bisa nanti janganlah sampai jam 9 malam, jam 10 malam ya kan, karena dosen mungkin TOP BNGT pasiennya banyak ya kan, membeludak, jumpa kalian pun susah. Nanti kami akan upayakan. Nah, setiap nanti ada masalah segera kalian lapor ke kami supaya kita bisa antisipasi ya kan. Misalnya nanti di awal-awal kan setelah kalian didistribusikan dosen, kalian akan jumpai dosen kalian, minta persetujuan. Setuju nggak dia jadi dosen pembimbing kalian? Nah, misalnya mau jumpa aja susah, udah seminggu tak pernah jumpa. Nah, mungkin kalian lapor ya kan. Nah, misalnya memang dosenmu tidak punya waktu atau bagaimana. Nah, pokoknya semua yang terjadi kalian lapor ya. Nah, artinya kalau ada masalah cepat kita antisipasi. Nah, nanti ada kalian dilengkapi dengan logbook. Nah, setiap kalian jumpa dengan dosen, itu minta tanda tangan. Nah, sekarang kita nggak tahu ya, situasi kita sekarang kan lagi istilahnya online. Apakah nanti kalian jumpa langsung, atau misalnya jumpa bagaimana, tapi intinya kalian harus mendapatkan tekenan dosenmu sebagai persetujuan menjadi dosen pembimbing. Ya kan? Nah, itu step by step-nya. Oke, mungkin nanti bisa kita diskusikan ya, kita lanjut saja dulu. Nah, jadi hari ini saya cerita bab 3 dan bab 4. Mungkin ada sedikit perubahan dibentuk proposal kita. Jadi bab 3 dan bab 4 akan lebih detail nanti di buku panduan akan kami keluarkan. Jadi ada tambahan di buku panduan supaya lebih bisa memantau atau memandu kalian dan menyamakan ini kita ya, persepsi kita terhadap ini. Saya share screen dulu ya. Oke, ini bisa terlihat? Sudah terlihat slide saya? Belum? Belum, Dok. Oh iya, cepat kali saya pencet. Sudah, Dok. Oke. Ini beberapa judul kalian ya. Jadi semalam saya sudah diskusi ya tentang judul. Nah, segeralah. Jadi lewat Jumat nanti saya tak sempat lagi nanti mungkin membahas itu. Jadi segeralah sebelum Jumat kalian sampaikan supaya bisa kita distribusikan ya. Nah, kita cerita tentang kerangka konsep, variabel penelitian, definisi operasional, dan hipotesis. Nah, ini kalau kita lihat ini letaknya di bab 3 ya. Jadi di bab 3 ini nanti letaknya ada kerangka konsep, variabel penelitian, definisi operasional, dan hipotesis ya.
Nah, ini konsep. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Konsep ini abstraksi yang berbentuk generalisasi dari hal-hal yang khusus. Nah, konsep tidak dapat diamati atau diukur. Nah, yang bisa diamati diukur itu melalui variabel. Misalnya kayak tadi, hubungan pH lambung dengan GERD, ya kan? Nah, itu tadi, apa variabel kalian? Ada GERD, ada pH lambung, ya kan? Apakah pH lambung bisa diukur? Bisa. Tapi bagaimana metodenya? Apakah GERD bisa diukur? Bisa. Ya kan? Bagaimana caranya? Pakai kuesioner. Nah, itu tadi. Nah, yang bisa kita ukur itu adalah yang namanya variabel, ya kan? Nah, variabel ini harus bisa kita ukur. Misalnya kalau kita nilai pengetahuan mahasiswa tentang COVID, apa alat ukur kita? Oh, kuesioner tentang COVID. Oh, kita menilai misalnya keterampilan ibu dalam memasak. Bagaimana kita menilai dia terampil atau tidak? Harus ada alat ukur kita. Nah, yang bisa kita ukur itu yang namanya variabel, ya kan? Misalnya kalau kita cerita sehat, ya kan itu konsep sehat. Macam mana kita menentukan orang itu sehat atau tidak, ya kan? Nah, macam mana kita mengukurnya? Nah, itulah tadi pengukuran sehat itu pakai variabel sehat, misalnya tekanan darah, apalagi heart rate, RR, suhu, oh kita katakanlah dia sehat seperti itu. Nah, inilah yang akan kalian lakukan di dalam penelitian kalian. Kalian harus punya variabel. Variabel apa yang akan kalian teliti? Misalnya banyak tadi ya. Ada lagi tentang COVID ada kemarin saya lihat, terus tentang pengetahuan mahasiswa tentang donor darah ya. Maksud saya gini, konsep penelitian kita ini kan kedokteran dan kesehatan ya kan. Jadi kalian jangan hanya terpaku tentang kedokteran saja, kesehatan banyak masalah kesehatan. Kayak tadi cerita COVID, cerita tentang apa ya ibu hamil, tahu tentang apa dan itu bisa saja ya. Jadi banyak yang bisa kita teliti. Jadi jangan hanya terpaku dengan oh saya harus farmakologi, oh saya harus mikro. Kemarin ada saya lihat mikro ya, ada tentang apa kemarin ya mikro ya. Nah, maksud saya artinya bidang kita tuh sangat luas. Nah, jadi misalnya dari hal-hal yang kecil berada di sekitar kita itu bisa menjadi topik yang bisa kalian teliti. Nah, inilah tadi ya. Nah, kok ke sini pula larinya. Salah pencet. Nah, ini dia ya konsep yang saya bilang tadi. Terus kemudian konsep itu digambarkan dalam kerangka konsep, ya kan? Nah, jadi kerangka konsep ini gambaran sederhana dan jelas mengenai keterkaitan satu konsep dengan konsep lainnya. Jadi menggambarkan pengaruh atau hubungan satu kejadian dengan kejadian lainnya. Hubungan di antara konsep yang diamati itu, nah dilakukan melalui penelitian. Jadi kalau dalam penelitian itu kan kadang kita ada beberapa konsep yang akan kita teliti ya kan. Nah, itu kita gambarkan di dalam kerangka konsep ya kan. Nah, misalnya penelitian kalian apa? Hubungan antara ibu hamil dengan kejadian BBLR. Jadi di sini ada anemi, variabelnya ada BBLR. Bisa diukur nggak anemi? Bisa. Misalnya kalau kalian ingin melakukan pengukuran HB, ya kan anemi pakailah HB Sahli bisa. BBLR ya timbang lah ya kan. Nah, status hormonal dengan kanker payudara. Kalau status hormonal ini dinilai bisa, kalian periksa lah estrogen, progesteronnya ya kan. Nah, hubungkannya dengan kanker payudara. Nah, jadi penulisan kerangka konsep ini digambarkan dalam bentuk bagan. Kemudian substansi dalam bagan harus ditulis ringkas, bernas dan lugas. Terlihat keterkaitan antara konsep, terutama konsep hubungan sebab akibat, ya kan? Nah, ini tadi ada independen dan dependen, ya. Nah, ini bentuk sederhana. Nah, jadi bedakan antara kerangka teori, bedakan dengan kerangka konsep, bedakan dengan alur penelitian. Nah, sering mahasiswa tuh kan satu gambar itu tumplek semuanya, ya kan? Nah, jadi bedakan deh, kerangka konsep itu terkait dengan konsep-konsep apa saja. Jadi lebih ringkas. Nah, kalau kerangka teori, kalian harus menulis teori-teori apa yang kalian usung di dalam penelitian ini. Misalnya, terjadinya hipertensi. Oh, hipertensi itu dipengaruhi oleh misalnya tekanan darah ya kan, dipengaruhi oleh stroke volume dan heart rate. Heart rate itu dipengaruhi oleh apa? Misalnya dengan simpatis, parasimpatis misalnya. Atau kalian cerita tentang apa? Terjadinya diabetes, konsep self care di diabetes, ceritalah seperti itu. Nah, itu teorinya. Nah, beda dengan kerangka konsep. Kalau kerangka konsep ini sudah konsep-konsep apa yang akan kalian angkat di dalam penelitian ini. Misalnya, itu tadi judul penelitian kalian,
pengetahuan, sikap dan tindakan ya kan terhadap ASI eksklusif. Nah, bedakan kalau kalian penelitian kalian deskriptif dengan penelitian analitik ya kan. Nah, nanti kita cerita lagi deskriptif. Mungkin waktu kemarin sudah disinggung juga ya tentang deskriptif dan analitik. Nah, kalau penelitian kita deskriptif ya kan, kita itu tidak punya variabel independen dan dependen. Kenapa? Karena kita hanya mendeskripsikan saja variabel-variabel yang akan kita teliti. Misalnya, kalau judul penelitian kalian tingkat pengetahuan, kalau penelitian kalian prevalensi ibu yang melahirkan di rumah atau ini, nah itu ceritanya tentang deskriptif ya kan. Jadi pengetahuan, sikap, tindakan tentang ASI eksklusif. Nah, tidak ada tanda panah, tidak ada yang lain, hanya menggambarkan saja. Oh, di dalam penelitian kalian tentang ASI eksklusif nih, apa yang mau kalian lihat? Oh, ada pengetahuan, sikap, dan tindakan. Ini yang sederhana saja ya. Nah, tapi kalau penelitian kalian analitik, hubungan merokok dengan kanker paru, hubungan pengetahuan mahasiswa dengan tindakan mahasiswa, hubungan misalnya pemakaian masker dengan tindakan menggunakan masker. Nah, di situ ada hubungan antara independen dan dependen, sebab dan akibat. Nah, layaknya di dalam kerangka konsep kita dulukan sebab dan akibat. Apa sebabnya? Penyebab terjadinya BBLR salah satunya adalah anemi ketika ibu hamil. Nah, kadang ada mahasiswa bertukar, desain penelitian saya kan dok case control, ya kan? Nah, kalau misalnya masih ingat nggak case control, kejadian dulu baru kita lihat sebab, ya kan? Nah, sehingga diputarnya lah letaknya. Terus saya bilang, meskipun penelitian kamu case control, tapi teori itu memang teori sebab akibat. Tidak ada teori akibat sebab. Saya bilang kan misalnya hubungan merokok terjadinya misalnya hipertensi, ya kan? Jadi kalian mau lihat apakah betul orang-orang yang merokok ini lebih banyak terjadinya hipertensi. Terus kalian pakainya dengan case control. Ada dulu hipertensi, baru kalian cari tahu merokok atau tidak. Sehingga kalian baliklah kerangka konsepnya. Itu tidak betul. Jadi tetap saja, meskipun desain penelitian kalian kohort, atau cross-seksional, atau case control, ya kan? Yang kalian digambarkan di kerangka konsep ini adalah sebab dan akibat. Jadi ada dulu sebab, baru ke akibat. Jadi panahnya begitu, dari sebab ke akibat. Nah ini yang simple. Nah ini kadang banyak juga pertentangan di antara dosen peneliti. Dibilang seperti ini terlampau ringkas sebuah kerangka konsep. Nah jadi makanya saya bilang tadi, jangan lupa ada kerangka teori, ada kerangka konsep, ada alur penelitian. Kalau alur penelitian nanti itu detail kalian gambarkan apa yang kalian lakukan di dalam penelitian ini. Misalnya yang pertama, saya cari respondennya dulu. Setiap responden saya bagikan kuesioner, saya lakukan wawancara, saya lakukan pemeriksaan ini. Terus apa lagi? Saya lakukan ini. Nah, sampailah pada selesai penelitian. Nah, itu lebih ke alur. Nanti saya lihatkan contohnya. Yang mana yang alur penelitian. Terus kalau kerangka teori lebih kompleks. Apa teori yang kalian dukung? Kemarin penelitian mahasiswa saya, dia hubungannya pakai komputer pembelajaran online dengan kejadian computer vision syndrome. Dipakainya teorinya. Kenapa memakai komputer lama bisa terjadi computer vision syndrome? Dijelaskannya teori-teorinya. Nah, itu namanya kerangka teori. Jadi bedakan kerangka teori, kerangka konsep, sama alur penelitian. Nanti kita lihat ya. Kalau ada yang bertanya, boleh ya di tengah-tengah ini bertanya ya. Nah, ini tadi untuk penelitian deskriptif tidak ada tanda panah. Dia cuma melihat garis saja ya kan bahwa ini deskriptif. Nah, tapi kalau penelitian analitik gambarkan ya kan. Nah, bisa saja nanti kalian itu punya beberapa variabel independen. Misalnya hubungan anemi kemudian dengan riwayat kalau anemi dengan BBL biasanya anemi dengan riwayat kelahiran sebelumnya dengan kejadian BBLR. Berarti di sini ada dua nanti, ada anemi ini ya kalian panahkan bahwa kalian punya dua variabel independen. Boleh, tidak ada masalah. Atau kalian punya 3, ya kan 4, silakan saja. Nanti kalian boleh mengujinya secara bivariat, bisa multi, kalian uji serentak dari 4 variabel ini yang mana yang paling berpengaruh bisa. Nah, itu bisa nanti ya kan. Nah, itu tentunya nanti kalian akan dapat dosen yang lebih ini ya, bisa menghantar kalian ke sana. Nah, kemudian variabel penelitian. Jadi di dalam bab 3 ini, tadi saya cerita ya, ada yang tadi kerangka konsep, ya kan?
Kemudian ini tadi variabel. Nah, setelah kalian gambarkan kerangka konsep, kalian jelaskan variabel penelitian kalian, ya kan? Yang mana yang independen, yang mana dependen, atau variabel-variabel yang kalian teliti. Misalnya variabel apa, pengetahuan, ya kan? Variabel ini dijelaskan di sini. Jadi setelah kerangka konsep, kemudian variabel penelitian. Nah, itu dijelaskan ya. Nah, baru masuk ke DO, ya kan? Definisi operasional. Nah, definisi operasional ini sudah aplikatif kita melakukan penelitian. Jadi tidak lagi berteori. Kalau kalian berteori itu letaknya di bab 2. Misalnya ketika kita cerita sehat. Sehat adalah begini-begini, konsep sehat begini-begini begini. Nah, tapi waktu kalian di DO, kalian harus jelaskan sehat yang kalian mau itu apa. Seperti itu ya, nanti kita lihat ya. Rumusan singkat jelas tentang definisi variabel dan indikator sampai ke tingkat yang mudah dipahami, ya kan? Sifat deskripsi di sini bisa spesifik, bisa terukur ya. Nah, ini nggak usah lah kan. Ini contohnya. Konsep status gizi. Kalau kita cerita status gizi di bab 2, kalian boleh cerita tentang teori pengukuran status gizi. Misalnya pada anak-anak ada teori konsep WHO, ada mungkin antropometri, ada pakai standar yang lain, banyak silakan saja. Tapi di dalam penelitian kalian, waktu kalian cerita DO-nya, itu sudah operasionalnya. Misalnya, kalian cerita tentang status gizi. Nah, kalian tentukan, saya menentukan status gizi ini pakai standar WHO. Oh, saya menentukan status gizi ini pakai antropometri, berat badan, tinggi badan, kalian bilang gitu. Oh, saya pakai standar WHO, dikaitkan dengan umur. Nah, di dalam DO, itu sudah pilihan kita apa. Misalnya, apalagi konsep yang kalian inginkan, sesuaikan dengan apa yang akan kalian cari. Misalnya kalau kita cerita pengetahuan, kalau di teori dikatakan pengetahuan itu adalah hasil penginderaan, hasil penelusuran, hasil ini, hasil itu. Nah, misalnya kalian cerita tentang pengetahuan ibu hamil. Nah, apa itu? Kita jelaskan di DO-nya, ya kan? Nah, ini dia bisa cara langsung, cara tidak langsung. Nah, ini mungkin teori saja. Tapi, nah, ketika cerita definisi operasional, di dalam DO itu ada definisi, ada cara ukur, ada alat ukur, ada hasil ukur, dan skala pengukuran. Nah, ini sudah lebih mengerucut kalian, sudah akan lebih nampak apa yang akan kalian teliti. Nah, kita lihat satu persatu. Jadi di dalam definisi operasional itu ada definisi. Definisi ini bukan definisi teoritis lagi, tapi definisi aplikatif di mana kalian melakukan penelitian. Cara ukur, nanti kita lihat ya. Oke. Misalnya nih judul penelitian kalian, hubungan pengetahuan pasangan usia subur dengan pemakaian alat kontrasepsi di Kelurahan X, Kota Y tahun 2000. Nah, disuruh kalian gambarkan kerangka konsep. Dari judulnya saja hubungan. Berarti kalau hubungan ini analitik. Ada sebab akibat, ada independen dan dependen. Di sini apa? Oh, berarti independennya adalah pengetahuan. Nah, dikaitkan dengan pemakaian alat kontrasepsi. Apa kata kalian? Banyak hal yang mendasari kenapa ibu memilih salah satu alat kontrasepsi. Salah satunya adalah pengetahuan. Tahu nggak dia tentang alat kontrasepsi tersebut? Nah, itulah tadi. Jadi kalian gambarkan, independen kalian adalah pengetahuan, dependen kalian adalah pemakaian alat kontrasepsi. Sampai sini bisa paham? Kira-kira bisa paham? Minum ya. Nah, inilah dia ya. Hubungan, ini judul penelitiannya, hubungan pengetahuan pasangan usia subur dengan pemakaian alat kontrasepsi. Ini independennya pengetahuan, ininya alat kontrasepsi. Misalnya kayak tadi, hubungan pH lambung dengan terjadinya GERD. Meskipun pH lambung itu belum nampak ya, apa kira-kira pH lambung yang akan diukur ya kan? Atau memang mau mengukur pH lambung, tapi susah sekali kalau memang seperti itu. Mungkin perlu diinterpretasikan. Misalnya hubungan mungkin pH saliva. Kalau saliva bisa kalian ukur pH-nya langsung. Tapi kalau lambung, macam mana kalian mengukurnya ya? Nah, maksud saya bukan menyalahkan, tapi maksud saya masih abstrak. Nah, meskipun nanti bisa kalian perbaiki. Nah, ini tadi ya pengetahuan dengan alat kontrasepsi. Terus definisi operasionalnya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui tentang kontrasepsi. Jadi sudah operasionalnya. Misalnya pengetahuan tentang COVID, ya segala sesuatu yang diketahui tentang penularan COVID. Dari apa ya? Di tergantung. Nah, itu tadi ya.
Pengetahuan segala sesuatu yang diketahui tentang kontrasepsi. Jadi sudah aplikatif. Kemudian cara ukurnya metode wawancara. Nanti kita jelaskan ya beberapa cara ukur. Ada banyak cara mengukur ini ya. Ada pakai wawancara, ada metode observasi, atau cara ukur kalian apa? Pengambilan darah, pengukuran misalnya kalian ingin mengetahui kadar gula darah. Cara ukurnya macam mana? Ya diambillah darahnya, ya kan pengambilan darah, darah perifer, misalnya pakai alat sekarang kan glukocek, gitu seperti itu. Nah, caranya macam mana? Pengambilan darah tepi dengan menggunakan alat misalnya. Ini sebutkan alat ukurnya. Alat ukur ini banyak, ya kan? Kuesioner itu alat ukur, bukan metode. Ya kan? Metode itu bisa wawancara sama metode angket. Nah, alat ukur kita kuesioner itu tadi yang saya bilang. Waktu kalian tentukan misalnya hubungan pH lambung dengan GERD kalian bilang. Nah, apa alat ukur kalian untuk menilai pH lambung? Ya kan? Nah, itu tadi. Apa alat ukur misalnya penelitian kalian tentang kontrasepsi misalnya kayak tadi ya kan kuesioner, atau misalnya penelitian kalian tentang tekanan darah ya kan, apa alat ukur kalian hubungan misalnya berat badan dengan tekanan darah, artinya apa? Kalau berat badannya lebih kecenderungannya tekanan darah meningkat misalnya. Nah, apa alat ukur kalian? Tensi lah. Kemudian apa lagi? Timbangan lah untuk berat badan, meteran lah. Nah, sebutkan alat ukurnya di sini. Jadi banyak penelitian kalian nanti ya, alat ukur sesuaikan dengan penelitian. Nah, kemudian di sini disebutkan, nah meskipun nanti ini di bab 4, nah kalau di definisi operasional ini tidak usah berpanjang-panjang kali. Nanti kita tambahkan di bab 4 terkait dengan instrumen ya. Nah, ini contohnya saja. Nah, ini jawaban diberi skor 0, ini. Nah, kategori kita di definisi alat ukur ya kan, cara ukur, hasil pengukuran. Nah, ini tadi pengetahuan baik, pengetahuan kurang, baru skala ordinal. Nah, di sini sebetulnya waktu kalian sudah sampai ke tahap ini sudah nampak kira-kira apa uji statistik kalian. Nah, pening kalian ya kalau cerita statistik, pening semuanya. Kenapa? Karena nanti di bab 4 ada ceritanya tentang metode analisis data. Ya kan? Nah, misalnya kalau seperti ini, oh skala saya masih ingat nggak ada skala nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, di situ akan tergambar apa uji statistik kalian. Nah, kalau datamu nominal, ordinal, mau cari hubungan, bisa pakai chi-square. Kalau misalnya datamu tadi, hubungan tekanan berat badan dengan atau status gizi dengan tekanan darah. Status gizinya macam mana kalian buat? Ya kan, tekanan darahnya numerik. Status gizinya misalnya dengan BMI, ya kan, dengan antropometri. Nah, bagaimana skalanya? Apakah pakai numerik-numerik atau pakai ordinal interval, ordinal nominal ordinal? Wah, pusing kalian ya kan. Nah, tak apalah pusing, itu tandanya normal. Nah, sebutkan skala kalian. Masih ingat nggak? Skala yang paling sederhana itu nominal. Nominal itu hanya menandai misalnya laki-laki, perempuan. Nah, itu nominal ya kan? Kalau ordinal ada tingkatnya. Misalnya SD, SMP, SMA. Pengetahuan baik, kurang, sedang. Nah, itu ordinal. Kalau interval itu biasanya pakai numerik ya kan? Nah, jadi misalnya kita gambarkan tekanan darah misalnya. Kalau rasio itu ada titik nol absolut, misalnya temperatur ya kan? Nah, itu tadi. Kalau dalam konsep penelitian biasanya kita mengambil itu tadi, apakah dia numerik atau tidak. Nah, terkait nanti dengan uji statistiknya, apakah parametrik atau non parametrik. Wah, tambah pusing saya, apalagi itu. Pagi-pagi udah cerita statistik ya kan, enggak apa-apa. Kemudian, nah itu tadi pemakaian kontrasepsi. Jadi yang kita DO-kan itu, karena kita tadi penelitian kita itu ada dua, ada independen dan dependen. Yang kita DO-kan itu dua-duanya. Jangan cuma independennya saja, tapi dependennya juga. Jadi ini kita gambarkan definisi, alat ukur, cara ukur, skala ukur, hasil ukur, dan skala pengukuran. Kalau dependennya juga pemakaian kontrasepsi, kita definisikan juga. Nah, ini tadi pemakaian kontrasepsi adalah penggunaan berbagai alat kontrasepsi sebagai sarana untuk merencanakan dan menjalankan kelahiran yang digunakan ibu di kelurahan X. Jadi kan udah aplikatif saya ya kan, udah langsung ke responden saya. Apa alat ukurnya? Kuesioner. Nah, itu tadi. Apa kuesioner tadi? Ada pakai, ada tidak pakai. Skala ukurnya apa? Ordinal. Alat ukurnya apa? Kuesioner. Nah, jadi harus sama. Definisi, alat ukur, cara ukur, hasil ukur, dan skala pengukuran.
biasanya kalau udah sampai di tahap ini, kita sudah nampak kira-kira apa yang mau saya uji. Oh, saya mau lihat hubungan. Oh, saya mau hanya menggambarkan saja. Nah, bisa nampak di sana ya. Oke, kemudian kita masuk topik hipotesis ya kan. Nah, hipotesis. Jadi di bab 3 itu ada kerangka konsep, definisi operasional dan hipotesis. Apakah semua penelitian pakai hipotesis? Itu tidak. Kenapa? Kalau penelitian kalian deskriptif, kalian tidak perlu hipotesis. Tapi kalau penelitian kalian analitik, ya kan, hubungan pengetahuan dengan tindakan. Nah, nanti harus kalian jawab dengan hipotesis. Oke. Apa hipotesis itu? Nah, hipotesis itu dirumuskan hendaknya berdasarkan alasan atau dasar teoritis. Nah, hipotesis ini merupakan rumusan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis dapat diuji atau bisa diuji ya. Kan rumus hipotesis hendaknya rumusannya singkat dan tepat, ya kan? Tidak semua penelitian membutuhkan hipotesis. Nah, penelitian yang bersifat analitik yang mencari hubungan antar variabel independen dan variabel dependen akan membutuhkan sebuah hipotesis. Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif tidak membutuhkan hipotesis ya. Nah, ini misalnya penelitian kalian hubungan antara kolesterol dengan tekanan darah. Apa hipotesis kalian? Ada hubungan. Nah, jadi hipotesis itu langsung hipotesis kerja. Jangan kalian buat H0 HA. Ada juga gitu ya, H0 tidak ada hubungan. HA ada hubungan. Nggak usah. Pastilah kalau kita membuat sebuah penelitian, kita itu kan kepengen hipotesa kita itu diterima, ya kan? Nah, makanya di dalam sebuah penentuan hipotesa, itu langsung hipotesa kerjanya. Misalnya, ada hubungan antara penyakit diare dengan buruknya sanitasi lingkungan. Ada perbedaan antara status gizi dengan ini. Ada hubungan pengetahuan pasien diabetes dengan kualitas hidupnya. Ada hubungan misalnya pasien TB kepatuhan makan obat dengan kesuksesan pengobatan TB. Nah, jadi seperti itu. Jadi langsung kita sebutkan ada hubungan, ada pengaruh, ada korelasi, ada ini. Nah, itulah hipotesa. Tapi itu tadi tidak semua penelitian pakai hipotesa. Jadi penelitianmu yang ada menguji independen-dependen itu ada hipotesa. Tapi kalau hanya deskriptif, pengetahuan ibu hamil tentang alat kontrasepsi, tak ada kalian punya hipotesa, ya kan? Kenapa? Kalian tidak punya hubungan mencari hubungan sebab akibat seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira bisa dipahami? Mulai pusing? Tidak apa-apa pusing. Itu tandanya kalian normal. Kalau kalian tidak pusing, itu tidak normal. Nah, kira-kira sampai sini ada yang ditanya? Jadi di bab 3, jadi kita kan struktur proposal kita itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Nanti waktu di semester 7 di hasil, kalian punya bab 5 dan bab 6. Bab 5 hasil dan pembahasan, bab 6 kesimpulan dan syarat. Nah, di proposal ini bab 1, 2, 3, 4, 1 pendahuluan ya kan, 2 tinjauan pustaka, 3 kerangka konsep, definisi operasional variabel dan hipotesis, keempat nanti metode penelitian, ya kan? Nah, itu dia. Kira-kira macam mana, ada pertanyaan? Mulai pusing? Saya izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, dok, untuk skripsi ini sendiri, dok, apakah boleh berupa systematic review, dok, yang journal comparison aja, jadi kita nggak membuat target, mengambil data dari target langsung, tapi dari penelitian yang sudah ada, dok. Terima kasih, dok. Kalau menurut saya, itu bukan sebuah penelitian ya. Saya maunya, meskipun sekarang kan COVID nih, kalian tidak bisa ke lapangan, tapi kan banyak metode pengambilan data, pakai Google Form, ya kan. Nah, kalau systematic review, nilai riset kalian tuh kurang jadinya. Kalian tidak mengaplikasikan bagaimana nanti menentukan variabel, kalian tidak melakukan uji statistik, kalian tidak menginput data, kalian tidak melakukan analisis. Nah, jadi kalau menurut saya, dengan situasi pandemi ini bukan berarti kalian tidak bisa melakukan penelitian. Nah, koas saya banyak kemarin itu melakukan penelitian hanya dengan Google Form, ya kan? Nah, tidak payah sekarang ini. Apalagi dengan era teknologi. Gampang kalian memforward semua Google Form. Jadi kalau bisa jangan pakai systematic review atau mengkompilasi. Kenapa? Karena menurut saya nilai risetnya itu kurang. Bukan berarti salah, tidak. Tapi menurut saya jadikan ini sebagai pengalaman pertama, meskipun banyak di antara kalian ya, kan banyak tuh kalian yang sudah ikut
skore apa ya, membuat penelitian, riset dan lain sebagainya. Tapi itu kan biasanya tim. Nah, jadi kan ini sebagai pengalaman pertama kalian melakukan riset sendiri, ya kan? Nah, jadi kalau bisa jangan systematic review itu. Kenapa? Karena kemampuan orang pun tidak akan sama. Oke, kalian dapat dosen yang bagus, misalnya yang kayak Dr. Juliandi, yang mungkin ekspertisnya jauh lah dibandingkan ini, karena pengalaman, atau Prof. Arlinda. Nah, bagaimana kalau kalian dapat dosen pemula, yang mungkin baru 3-4 tahun ini membimbing, ya mungkin pengalamannya tidak banyak. Nah, sehingga mungkin tidak bisa dia mengiringi kalian seperti itu. Jadi kalau saran saya, bukan saya menjengkali systematic review atau sari pustaka, tidak. Lakukan riset yang sebetul-betulnya riset. Boleh pakai rekam medis. Nah, misalnya nih, nah tergantung nanti dosenmu. Misalnya dosenmu bilang, oke lah Dek, supaya kamu tidak payah-payah Dek ke rumah sakit, saya punya data. Nah, silakan kamu olah, silakan. Itu data pakai penelitian kalian, data sekunder. Nanti kalian sebutkan ya sumber data penelitian kalian itu apakah data primer atau data sekunder. Kalau data primer kita langsung mengambil, misalnya kayak tadi penentuan status gizi, tekanan darah, silakan. Tapi kalau kita mengambil data yang sudah ada, misalnya nih, pasienmu misalnya punya data COVID, ini Dek, ada nih saya punya data COVID, pasien ada Malik, ada 1000 misalnya kan, ada data ini, silahkan kamu ambil ini, olah ini, yang mana yang menurutmu ini, nah, itu boleh saja. Jadi saya maunya kalian dapat pengalaman yang seperti itu, membuat, menentukan desain, membuat proposal, menentukan populasi sampel penelitian, terus kemudian mengambil data, mentabulasi data, membuat analisis, membuat tabelnya. Nah, rasakan bagaimana pengalaman itu. Karena dulu, saya pun dulu kan, kalau Fakultas Kedokteran USU dulu kita tidak punya skripsi, ya kan? Baru sejak KBK lah kita punya skripsi, ya kan? Sebelumnya tidak ada. Jadi saya pun dulu waktu sekolah juga gitu, sulit. Semua orang menjengkali, alah kedokteran mana ada kalian buat skripsi, mana pandai kalian buat proposal, kata orang gitu ya kan. Nah ternyata betul-betul kita mencoba membuat, ya kan akhirnya itu jadi pengalaman saya dan akhirnya mencoba membuat proposal-proposal yang lain. Nah, jadi saya harapkan Anastasia kalau bisa jangan systematic review. Saya maunya kalian betul-betul melakukan sebuah riset meskipun hanya dengan rekam medis, meskipun dengan Google Form. Nah, kalau kalian misalnya nanti punya kesempatan, misalnya nih kita doakanlah dalam sebulan ini tenanglah COVID ini ya kan. Nah, kalian turun ke lapangan silahkan, ya kan ke rumah sakit kah, atau ke populasi yang lain kah, misalnya, atau misalnya ke tetangga. Ada kemarin itu mahasiswa saya, dia meneliti tentang perilaku penggunaan antibiotik masyarakat di kelurahan dia. Kenapa kamu teliti itu? Saya bilang, kayaknya kan dok, tetangga-tetangga saya itu makan antibiotik itu macam makan paracetamol katanya kan. Kenapa? Nah, akhirnya dia turun ke lapangan. Ditanya-nya lah tetangga-tetangganya itu bagaimana dia pemahaman tentang antibiotik. Nah silakan. Nah jadi kalau saya harapkan kalau bisa betul-betul lah ini sebuah riset ya, bukan itu tidak riset, tapi ini pengalaman pertama turun ke lapangan, membuat proposal, karena kalian nanti akan lanjut loh, Dik. Insya Allah kalian akan lanjut S2, magister, spesialis, ya kan, sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, tidak akan ada orang tamat magister kalau tidak membuat penelitian. Tidak akan kalian jadi spesialis kalau kalian tidak membuat penelitian. Nah, jadikanlah ini sebagai pengalaman pertama dan berkesan. Nah, bolehlah kalian nanti update status air mata, mengeluarkan air mata dan darah, tidak tidur gara-gara skripsi. Nah, tidak apa-apa, tapi jadikan ini sebagai momen belajar. Kedepannya waktu kalian magister, kecil lah ini, kalian bilang saya sudah kerjakan dulu ini ya kan. Nah, maksud saya begitu. Itulah ya kira-kira Anastasia. Baik, Jadi dokter, kalau bisa jangan itu ya, lakukan yang betul-betul. Silakan pakai rekam medis, silakan pakai Google Form nanti ya, silakan pakai yang lain. Tapi betul-betul kalian mengambil data, melakukan analisis, membuat tabulasi, melakukan nanti presentasi dalam bentuk tabel. Nah silakan saja seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Adakah supaya kita masuk ke metode? Ada lagi? Siapa? Izin bertanya dok. Oke, izin Agustina, dok. silakan Agustina. Izin bertanya dok, misalnya kita mau mengambil data dari sebuah instansi, apakah proposal ini juga harus diserahkan? Apakah membuat proposal khusus dok? Oke, jadi nanti kalau kalian misalnya nih tertariklah mengambil data di satu instansi, nah kalian bisa nanti meminta surat ke MAU. Jadi surat yang bisa kalian dapatkan itu yang pertama surat untuk survei awal.
Nah, survei awal itu penting. Kenapa survei awal itu penting menurut saya? Survei awal itu nanti akan menggambarkan kira-kira bisa nggak atau kemampu laksanaan dari penelitian kalian, ya kan? Pernah dulu kejadian seperti itu. Mahasiswa meneliti tentang ISK, ya kan, infeksi saluran kemih. Dari mana kamu tentukan ISK atau tidak? Saya bilang gitu kan. Dari kultur lah, Dok. Katanya kan gold standar penentuan ISK kan kultur. Nah, kira-kira ada nggak data hasil kultur di rekam medis pasien di Adam Malik? Saya bilang. Oh, kata dosen pembimbing saya kan, Dok. Kebetulan dosen pembimbingnya dosen PK ya. Kata dosen pembimbing saya, hampir setiap hari itu bisa 3-4 kali beliau menandatangani hasil kultur dari untuk ISK. Jadi ada, Dok, katanya. Oke, saya bilang kan berarti data untuk ISK berdasarkan rekam medis ada, Dok, katanya. Oke, peneliti lah dia. Waktu dia turun ke lapangan, pergilah dia ke Adam Malik. Ditengoknya lah rekam medis. Ternyata tidak ada data hasil kultur, tidak dimasukkan, tidak dicantumkan. Bingung lah kan? Macam mana jadinya? Saya bilang. Akhirnya terjadilah perubahan-perubahan. Nah, itu tadi maksud saya. Kita itu harus bisa memastikan kemampu laksanaan penelitian kita. Misalnya kita sebutkan pasien TB di Puskesmas X. Ternyata waktu kita ke sana tidak ada pasien TB. Nah, untuk itu perlu kita yang namanya survei pendahuluan. Nah, kalau kalian butuh izin, misalnya kalau kita masuk ke instansi, biasanya kita pakai surat. Atau kalian ke sekolah, dia mintanya surat. Atau kalian ke dinas, mintanya surat. Atau kemana? Ke pabrik, mintanya dunas. Nah, mintanya surat. Jadi, kalian boleh nanti minta ke MAU. Itu yang pertama, surat izin untuk survei pendahuluan. Ya kan? Nah, untuk turun ke lapangan, untuk lihat data, untuk lihat ini, lihat itu, bisa nggak saya teliti di sini? Ada nggak populasinya? Ada nggak sampel saya? Misalnya kalian cerita tentang kualitas hidup pasien psoriasis di Rumah Sakit Adam Malik. Kalian buatlah kan di sini jumlah sampel saya 20, kalian bilang gitu. Rupanya pasien psoriasis itu cuma 2 1 tahun. Gimana kalian dapat 10, 20 ya kan? Nah, perlu kalian survei dulu ke Adam Malik. Berapa jumlah pasien psoriasis? Tahu kalian psoriasis kan? Sakit kulit itu, yang masalah imun itu pasiennya itu biasanya kualitas hidupnya sangat terganggu karena tidak nyaman ya kan. Nah, kalian buatlah di situ populasi 20. Pikirlah kalian ke Adam Malik waktu ngambil data, ada nggak pasien psoriasis, di mana rumahnya? Saya mau ke sana, mau nanya. Ternyata yang ada cuma 5. Kalian target kan 20. Nah, kira-kira selesai nggak skripsi kalian? Nggak selesai lah. Masa gara-gara itu nggak selesai? Nah, makanya kalian harus turun ke lapangan untuk lihat apakah memang mampu laksana atau tidak. Jadi, silahkan Agustina. Kamu boleh nanti minta surat ke MAU untuk izin survei pendahuluan. Kemudian nanti waktu kalian sudah mengambil data, kalian akan minta surat izin penelitian. Jadi apapun ini akan kami fasilitasi. Kalau kalian butuh survei, silahkan. Akan kami buatkan surat izin untuk survei pendahuluan. Nah, inilah salah satu yang perlu saya sampaikan. Kadang salah satu alasan kita memilih lokasi penelitian adalah kemudahan kita untuk akses ke sana. Jadi misalnya nih, kenapa kamu meneliti di puskesmas itu? Oh, tante saya kerja di situ, Dok. Jadi saya bisa dapat semua data, kalian bilang. Nah, tapi nanti ada di metodologi penelitian alasan pemilihan lokasi. Jangan pula kalian bilang, saya melakukan penelitian karena di sana ada tante saya sehingga saya gampang mengambil data. Tidak. Jadi harus ada bukti-bukti ilmiah yang mendukung. Semalam juga saya lihat banyak sekali penelitian kalian FKUSU. Ngapain juga kalian meneliti di FKUSU, ya kan? Coba kalian keluar dulu, cari yang di luar. Menurut saya gitu loh. Masa nanti pernah lah ya, berapa tahun yang lalu sebelum pandemi, mahasiswa mau tutorial ini. Mahasiswa itu pegang kertas banyak. Terus saya bilang, kertas apa itu, Dek? Ini loh, Dok, kuesioner dari senior. Saya dapat 6 kuesioner dari senior. Semua meneliti tentang mahasiswa FKUSU. Jadi saya harus mengisi 6 kuesioner, Dok. Katanya capek lah orangnya. Maksud saya, silahkan kalian keluar, ya kan? Kalau hanya meneliti tentang pengetahuan tentang COVID, nggak usah mahasiswa kedokteran. Silakan mahasiswa yang lain. Cari tahulah tentang anak sastra. Tahu nggak anak sastra ini tentang COVID? Asik berpuisi-puisi, berdrama, bergitar-gitar aja. Jangan-jangan dia tahu tentang COVID misalnya. Anak sastra kan gitu ya.
seniman, kan ada etnomedicine, etnomusikologi, asik begendang-gendang aja dia. Tahu nggak dia tentang COVID? Ngerti nggak dia pakai masker? Misalnya. Nah, jadi maksud saya sih gitu. Silahkan kalian out of the box. Jangan semuanya di FKUSU, semua di FKUSU. Apalah yang kalian dapat ya kan? Terus satu lagi pesan saya, jangan kalian mengevaluasi pembelajaran, ya kan? Ada kemarin itu judul mahasiswa, pengetahuan mahasiswa tentang stroke. Itu kan sudah kalian pelajari. Jadi apa mau kalian? Kalian mau mengevaluasi pembelajaran di Block Brain and Mind System. Ternyata pengetahuan mahasiswa tentang stroke itu jelek, ya kan? Buruk semuanya, nggak ada yang tahu. Apa yang kalian bilang? Sedihlah orang neuro. Lo capek-capek kami mengajar, tak ada yang tahu mahasiswa kami. Nah, jadi maksud saya, kalau bisa penelitian kalian itu jangan mengevaluasi pembelajaran. Kenapa? Karena bukan kapasitas kalian mengevaluasi, ya kan? Jadi kenapa kalian teliti ini? Nah, saya teliti tentang ini, Dok. Kenapa? Karena mahasiswa ini kan sudah pernah belajar sebelumnya. Jadi saya ingin tahu nggak dia tentang ini? Kan ngapain juga gitu, ya kan? Nah, jadi kalau menurut saya jangan yang kayak gitu-gitu. Pikirkan hal-hal yang lebih inovatif yang bermanfaat, ya kan? Nah, misalnya pengetahuan mahasiswa tentang apa, atau misalnya mau juga mahasiswa, tapi jangan evaluasi. Misalnya bagaimana pendapat mahasiswa FKUSU tentang apa ya tindakan pencegahan penyebaran COVID, atau misalnya tentang telemedicine. Nah, kalau telemedicine nggak ada kuliahnya, nah mungkin itu boleh kalian tanya. Jadi maksud saya gitu loh, jangan kalian mengevaluasi pembelajaran yang sudah dipelajari. Pengetahuan mahasiswa ada kemarin tuh gitu, akhirnya berubah dia. Ada mahasiswa waktu saya ujian proposal tahun yang lalu, dia menilai pengetahuan mahasiswa FKUSU tentang donor darah, ya kan? Ada kemarin saya lihat juga di sini donor darah, judulnya satu, tapi tidak detail saya lihat. Terus saya bilang, ngapain kamu tanya mahasiswa FKUSU? Kalian kan udah belajar. Tahu nanti ada golongan darah macam-macamnya. Ada nanti yang kita bisa tahu kapan kita mendonorkan darah. Ada ini itunya. Iya Dok, kan mereka sudah belajar. Jadi saya ingin tahu lagi. Nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kamu tanya mahasiswa lain, nah boleh. Sehingga dengan ikut penelitian kamu, dia termotivasi untuk berdonor darah. Saya bilang, kan bermanfaat. Saya bilang, oh iya juga ya Dok. Nah maksud saya gitu. Jangan nanti mahasiswa FKUSU, pengetahuan mahasiswa FKUSU tentang rinitis alergi, pengetahuan mahasiswa FKUSU tentang atopi, pengetahuan yang sudah dipelajari lah. Ditanya pun calon dokter, ya tahu lah kalau menurut saya sih gitu ya. Nah, jadi maunya kalau ditanya mahasiswa FKUSU itu jangan gitu. Misalnya, misalnya, kalian kaitkan misalnya pandemi dengan aktivitas fisik mahasiswa FKUSU bisa. Atau kayak kemarin itu mahasiswa saya dikaitkannya dengan computer vision syndrome pada mahasiswa FKUSU dengan pembelajaran secara online. Nah, masuk akal. Tak pula mengevaluasi pengetahuan mahasiswa FKUSU tentang katarak, pengetahuan mahasiswa FKUSU tentang sindroma metabolik, pengetahuan mahasiswa sudah dipelajari. Ngapain kalian evaluasi? Kalau mau nanya itu, tanya ke tempat lain. Artinya, dengan dia ikut dalam penelitian kalian, dengan dia baca kuesioner kalian, bertambah ilmunya. Berpahala nggak kalian? Berpahala lah. Itulah dia, ya kan? Jadi jangan cuma kawan-kawanmu aja. Semua nanti mahasiswa FKUSU, semua mahasiswa FKUSU. Terus jangan pakai kata-kata stambuk ya. Stambuk itu bahasa Medan, itu angkatan, ya kan? Cuma di Medan lah ada stambuk. Saya pun dulu gitu. Waktu baru datang ke Medan, stambuk apa stambuk? Nah, itu cakap-cakapnya tidak baku. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Angkatan. Atau kalian meneliti mahasiswa FKUSU yang di kampus saja, ada yang koas. Karena mahasiswa FKUSU itu kan banyak. Ada yang di koas misalnya. Atau kalian meneliti tentang, kemarin ada mahasiswa koas saya. Dia meneliti tentang kecemasan, ansietas dengan pembelajaran online. Kenapa? Ternyata tingkat kecemasan itu berbeda. Saya kirain yang cemas itu anak koas. Ternyata lebih cemas anak kuliah, ya kan? Kenapa cemas? Ya mungkin kalian cemas. Pelajaran online, tidak pernah jumpa sama dosen, tak pernah merasakan indahnya ke kampus. Meskipun kemarin, kalian sempat ya 1 hari. Anak semester 2 akhirnya merasakan 1 minggu ke kampus, ya kan? Merasakan naik eskalator, ya kan? Kampus kita yang keren macam mall itu, ya kan? Udahlah payah-payah awak masuk ke FKUSU ini. Tak pernah pula awak duduk di sana. Langsung disambut dengan pandemi, ya kan? Nah, sehingga dia cemas.
Jangan-jangan saya macam mana, ternyata lebih tinggi. Saya kira lebih cemas anak koas. Kenapa? Karena dia mau tamat, mau ujian, mau jadi dokter, ilmunya kurang. Ternyata lebih cemas anak kuliah. Kan seru kan? Ternyata tentang cemas saja. Terus ada kemarin tentang pola tidur. Bagus juga. Kan dengan seperti ini kan berubah pola tidur kalian. Lebih banyak tidur daripada tidak. Biasa siang nggak pernah tidur siang. Ini lagi kuliah bisa adegan tidur. Kalian bilang kan, tutup kamera sebentar, tertidur, terlelap. Ya kan? Nah, jadi hubungan misalnya jam tidur siang dengan pembelajaran online misalnya. Untung ada online, saya bisa tidur siang. Sebelumnya saya tidak pernah tidur siang. Oh gitu pula ya kan. Oke. Ada lagi yang perlu dibahas? Saya masuk dulu bab 4 ya. Ada? Silakan yang mana? Izin bertanya ya. lagi, Dok. Ya, apa Agustina? Untuk skala pengukurannya, Dok, misalnya saya mau comparison antara anak SMA jurusan IPA dan IPS, selain itu saya juga ingin membandingkan jenis kelamin, Dok. Bisa nggak, Dok, skala pengukurannya lebih dari 1 gitu, Dok? Bisa. Jadi kemarin tuh penelitian saya itu bisa saya gini. Jadi bisa ya, Dek, nanti misalnya kalian menilai apa tadi, tekanan darah, bukan, status berat atau berat badan lah ya, berat badan atau ini. Nah, jadi bisa saja nanti kalian deskripsikan. Misalnya nih, tunggu dulu, kayak HB atau KGD. KGD itu waktu kita ukur kan dalam bentuk numerik kan, ya kan? Terus kita kaitkan misalnya dengan tekanan darah, KGD dengan tekanan darah, ya kan? Waktu kita cerita KGD itu numerik datanya, misalnya KGD-nya at randomnya 200, 180, 150. Tekanan darah juga itu sistol 120, 130, 100 misalnya seperti itu. Nah, waktu kalian sajikan data, kalian bilang seperti ini. Rata-rata tekanan darah 140. Nah, kalau yang baca penelitianmu dokter, dia tahu 140 itu tinggi. Tapi kalau yang baca penelitianmu orang awam, dia nggak ngerti apa artinya rata-rata tekanan darah 140 ini. Apa rata-rata berat badan segini. Nah, jadi kadang kita bisa membuat data kita itu kita jelaskan secara deskriptif. Misalnya, kamu gambarkan, tekanan darah ini kalian bagi 140 ke atas hipertensi, misalnya ringan, 160 ke atas hipertensi berat, di bawah ini normotensi. Jadi boleh kalian deskripsikan. Dari 100 responden saya yang punya tekanan darah tinggi itu segini, tekanan darah normal segini, ini segini boleh. Ya kan sama kayak KGD tadi. KGD-nya di atas normal, ini di atas 200 segini orang boleh. Nah, terus boleh yang kayak si Agustina itu sebutkan. Nah, nanti tinggal kamu jelaskan di metode di metode pengukuran, nanti kita cerita di bab 4 atau di definisi sepintas saja. Jadi di DO itu sebetulnya tak usah berpanjang-panjang kali tapi tergambar. Nah, lebih detail nanti kita masuk di bab 4. Boleh, Agustina. Jadi bisa data kita itu kita lakukan uji bermacam-macam. Jadi kalau misalnya untuk melihat hubungan, kalian lihat ini. Kalau melihat kekuatan hubungan, kalian pakai ini. Boleh, tidak ada masalah. Tergantung nanti aspek apa yang akan kalian tampilkan. Nah, makanya nanti bisa di tujuan penelitian kita. Jadi di rumusan masalah, ya kan satu. Tapi di tujuan khusus, boleh kalian tambah nanti. Menguji ini, melihat itu, silakan saja. Nah, kalau bisa, yang kita kerjakan itu kita tulis. Jadi kalau penelitian ini, kita tulis, kita kerjakan. Kita tulis, kita kerjakan. Jadi nggak ada, misalnya sering gitu mahasiswa kan, kenapa kamu buat begini? Maksudmu apa? Sebetulnya sih dok, maksud saya begini, kata gitu. Nah, orang kan tidak bisa membaca maksud kita. Nah, semuanya harus tertuang di situ, ya kan? Tidak bisa kita bilang, dokter kan jam terbangnya tinggi. Kira-kira dokter bisa baca kan maksud saya seperti apa? Nggak bisa. Jadi kalau dalam penelitian semuanya harus tertulis. Apa yang mau kita cari, apa yang mau kita analisis, kita tuliskan. Jadi nggak ada nanti bonus-bonus. Sebetulnya saya nggak mencari hubungan loh dok, tapi supaya nilai saya bagus, saya tambahkan hubungan. Kalau memang cari hubungan, tunjukkan dari awal mau cari hubungan. Nah, jangan bonus-bonus. Nggak ada bonus-bonus seperti itu ya. Oke, kira-kira bisa? Kita melangkah dulu lah ya ke topik berikutnya. Takutnya nanti tertinggal ya. Tunggu dulu. Nah, ini agak ada yang baru sedikit ya. Tunggu dulu. Agak ada yang baru sedikit. Nanti di buku panduan. Kami lagi merevisi buku panduan kita supaya lebih informatif ya. Tidak overlap. Ini dia judul-judul kalian ya. Ada beberapa yang sudah saya baca. Nanti akan ada nanti topik kuliah analisis judul ya. Nah, nanti kira-kira memberikan feedback. Tapi jangan kalian bilang pula nanti kalau udah punya dosen, dok judul penelitian saya salah. Nggak ada judul yang salah. Tinggal diperbaiki. Kurang pas atau kurang menjelaskan seperti itu saja ya. Jangan pula kalian setelah saya bilang ini
saya sedih, judul saya salah, nggak ada yang salah. Tinggal dilengkapi. Jadi judul itu tergambar variabel, tergambar alat ukurnya, tergambar siapa populasi kita, ya kan? Tergambar di mana kira-kira kita melakukan penelitian. Jadi misalnya penelitian saya hubungan, misalnya apa ya, pengetahuan pasien diabetes, ya kan? Dengan kualitas hidup misalnya. Nah, kan tergambar ada pengetahuan, ada kualitas hidup pasien diabetes di Kota Medan, saya bilang. Nah, jadi kalau dalam sebuah judul itu harus tergambar dengan nampak dengan jelas ya. Berbeda nanti kalau judul manuskrip, berbeda ya, tapi kalau dalam judul penelitian harus detail. Nah, ini cerita tentang metode ya. Nah, kemarin itu kita hanya punya sampai 41 jenis penelitian, waktu dan tempat, populasi sampel. Nah, ini adalah tambahan 2. Metode dan alat pengumpul data, kemudian aspek pengukuran. Nah, ini tambahan dari DO tadi. Waktu di DO kita kan tidak bisa cerita banyak, tapi di sini nanti kalian bisa cerita banyak. Apalagi penelitian kalian penelitian klinis. Karena kemarin tahun yang lalu ada mahasiswa meneliti pakai tikus. Jadi dia bersama-sama dengan dosen pembimbingnya meneliti tentang tikus, ya kan? Nah, jadi ada perlakuan terhadap tikus. Ada mungkin ini itu. Nah, ini bisa kalian jelaskan di metode dan di aspek pengukuran. Nah, kalau penelitian kita hanya simple questionnaire, nah boleh di sini kalian gambarkan. Misalnya kalian pakai questionnaire apa, terus bagaimana penilaiannya, bagaimana scoringnya, bagaimana ini itunya. Nah, di sini lebih detail. Nanti kita lihat ya. Terus kemudian alur penelitian ini tadi saya bilang. Alur penelitian ini bagaimana kalian melakukan penelitian. Kemudian aspek etik. Nah, ini juga kita kaitkan ya kan. Karena nanti kalian harus mengurus yang namanya ethical clearance ya. Nanti kalau nggak salah saya ada topiknya ya. Kemudian pengolahan dan analisis data. Nah, ini jenis penelitian ya kan. Apa jenisnya? Misalnya desain kalian deskriptif atau misalnya analitik dengan pendekatan cross-seksional, atau penelitian kalian mana penelitian kohort prospektif. Silahkan saja. Nah, itu tadi tujuan kami menyuruh kalian membuat judul supaya kalian itu tidak membatasi kreativitas kalian. Nah, nanti mudah-mudahan dengan topik judul itu kalian terdistribusi dengan dosen yang cocok, mudah-mudahan menjadi lebih dalam lagi ya kan. Nah, jadi ternyata kata dosenmu, oh kalau satu aja variabelnya Dek sederhana sekali. Bagaimana kalau kita tambah begini? Nanti saya bantu kamu. Pasien saya ada, data saya ada, silakan saja. Nah, jadi maunya seperti itu ya. Kemudian pertimbangkan tetapkan jenis penelitian, kemudian pertimbangkan kelebihan dan kelemahan. Nah, jadi saya mengapresiasi mahasiswa yang berani mengambil risiko ya kan. Ada mahasiswa saya yang gampang-gampang aja lah, gambaran pengetahuan aja atau tingkat ini. Terus ada lagi saya kok kayaknya tertantang ya. Saya ingin teliti. Kenapa ya? Misalnya nih di sekitar rumahmu ya kan. Pergilah anak sekolah, ternyata anak itu pendek-pendek semuanya. Kok pendek-pendek ya anak di sini? Jangan-jangan ini sudah terjadi kretinisme. Kalian bilang, ada hubungannya nggak ya dengan pengetahuan ibunya tentang konsumsi yang bagus? Nah, jadi kalian angkat aja judul penelitian. Hubungan pengetahuan ibu tentang konsumsi dengan status gizi anak. Nah, misalnya silakan saja. Nah, saya tertantang ingin lihat. Silakan. Jadi nggak ada yang membatasi imajinasi dan kreativitas kalian. Saya yakin ya kalian ini kan pintar-pintar ini yang masuk ke FKUSU ini kan disaring ya. Nggak lah yang sembarangan. Artinya yang punya potensi. Jadi jangan batasi imajinasi, kreativitas, keinginan tahu kalian. Jadi bisa aja nanti mudah-mudahan kalian berjumpa dengan dosen yang memang seide atau memang oh ini bagus deh kita tambah ya pakai ini atau saya ini kan ya dengan ini atau kita belokkan sedikit dengan ini silakan saja. Nah nanti kan kalian udah punya judul nih ya kan, sering mahasiswa nanti tanya-tanya kalian kan sudah punya judul terus nanti kami usahakan terdistribusilah dengan dosen yang seide lah dengan punya kalian. Nah kemudian di tengah jalan proses pembimbingan terjadi perubahan judul atau judulmu bertambah panjang, atau bertambah pendek, atau temanya berbelok sedikit. Nah, itu tak usah lagi kalian lapor ke MAU, silakan saja berproses, ya kan? Jadi ada yang kayak gitu, Dok, judul saya berubah, Dok, atau judul saya bertambah, Dok, atau tema saya agak berubah sedikit, Dok, macam mana, Dok? Nah, kalau sudah kalian nanti dengan dosen pembimbing, tak ada lagi lapor-lapor. Silahkan kalian bereksplorasi dengan dosenmu, silahkan berdiskusi. Nah, ciptakanlah hal-hal yang bagus. Ya, tak usah lapor.
Karena nanti waktu kalian mau ujian proposal, kalian akan lapor ke kami. Disitulah judul fix kalian yang akan diujiankan. Jadi tak usah lagi lapor-lapor. Lapor hanya sekali saja dengan ini judulnya. Setelah itu silahkan kalian dengan dosen pembimbing. Nah ini tadi. Jenis penelitian, pahami perbedaan antara penelitian deskriptif atau survei dengan penelitian eksperimental atau tidaknya intervensi. Jadi banyak kemarin itu mahasiswa pakai eksperimen. Eksperimen ini tidak mesti yang harus di laboratorium, ya kan? Tidak mesti harus menggunakan hewan coba, tidak mesti dengan melakukan intervensi yang dramatis, tidak. Misalnya kalian ingin menilai pengetahuan siswa sebelum dan sesudah diberikan intervensi berupa edukasi. Itu juga eksperimen, ya kan? Atau misalnya ada kemarin itu ya, di fisiologi ya penelitiannya. Jadi mahasiswa ini dikasih latihan. Latihannya itu berupa treadmill, ya kan? Jadi ketika di treadmill kan naik tuh tekanan darah. Terus dikasih untuk menurunkan tekanan darah, dicobakanlah, ada dikasih coklat, dikasih entah apa gitu. Itu kan sebuah eksperimen juga. Jadi jangan kalian berpikir, wah saya kalau eksperimen ini lama tamatnya nanti. Kenapa eksperimen saya ini sampai 6 bulan? Nah, jangan pula memilih eksperimen sampai 6 bulan. Kalau mau eksperimen, pilihlah yang mungkin singkat-singkat. Ada dulu ya di angkatan pertama dulu, dia melakukan eksperimen. Dia menilai jumlah frekuensi mata berkedip, ya kan? Frekuensi mata berkedip, sekresi air mata, sama kekeringan bola mata orang yang terpapar asap rokok. Jadi dibuatnya eksperimennya seperti itu. Satu dikasihnya paparan asap, ya kan, kita umpamakan asap rokok. Satu lagi tidak, dinilainya apakah memang setelah terpapar asap rokok ini mata lebih banyak berkedip, sekresi air mata terganggu, terus kekeringan bola mata lebih banyak. Nah, banyak yang seperti itu, ya kan? Itu di angkatan pertama loh KBK. Jadi waktu angkatan pertama itu bagus-bagus sekali penelitian orang itu, dan itu tadi kreativitasnya. Nah, silahkan kalian berkreativitas ya, tidak ada yang membatasi kalian. Kenapa? Karena nanti apalagi kalian nanti dapat dosen. Nah, jadi kalian harus seirama dengan dosenmu. Kenapa? Nanti kalian saling menguntungkan. Dosenmu membimbing, terus kalian publikasi. Nah, dosenmu kan akan terbawa-bawa di publikasi. Kenapa? Karena dosen kan sekarang ya wajib meneliti juga, harus wajib publikasi. Kalau publikasimu bagus, nah dosenmu kan jadi senang. Saya berapa kali ya mahasiswa saya itu berhasil kami mempublish penelitiannya di jurnal internasional. Kalian bayangkanlah penelitian sekelas kalian skripsi publish di jurnal terindeks Scopus. Ada 3 atau 4 mahasiswa saya yang berhasil saya hantarkan ke sana. Nah, artinya kalian harus kompak dengan dosenmu. Kompak dengan dosen bukan berarti kalian setiap datang bawa sesajen, nggak ada bawa sesajennya. Kita ini konsepnya pendidikan. Jangan nanti kalian setiap datang sibuklah kalian mikirkan bawa kue ini, bawa itu, bawa ini, bawa itu, nggak ada gitu. Binalah hubungan baik, ya kan? Hubungan baik itu dengan komunikasi yang baik. Bagus-bagus kalian, saya ini dok mau jumpa. Sekarang mahasiswa ini gini juga. Ketika kalian dapat dosen pembimbing yang baik, kalian jadi lepas kontrol, ya kan? Tengah malam kalian WA, dok, saya mau tanya tengah malam. Nah, jangan begitu ya. Jadi tetap koridornya antara dosen dan mahasiswa dengan konsep etik, ya kan? Nah, silakan. Kadang ada kalian dapat dosen yang sangat enak diajak diskusi, ya kan? Nah, tapi kalian jangan menurut saya jangan keluar batas gitu, ya kan? Tetap kondisikan bahwa kalian mahasiswa. Terus itu tadi, jangan sibuk membawa-bawa, ya kan? Ada juga gitu. Kalau misalnya kalian pulang jalan-jalan, kasihkan gantungan kunci, dok, saya pulang dari Amerika, dok, ini ada gantungan kunci, gambarnya Liberty untuk dokter. Boleh. Tapi jangan pula, besok ini bawakan brownies, besok bawakan buah, besok bawakan yang enggak. Nah, jangan seperti itu. Jangan biasakan yang tidak-tidak. Kita natural, ya kan? Atau misalnya, pokoknya gitu-gitu saya nggak suka, ya. Atau misalnya orang tua kalian dokter. Ada yang kayak gitu, ya. Intervensilah dosennya, tolonglah anakku inilah ya, jangan gini, jangan begitu ya, karena menurut saya ini proses loh, proses ini yang menentukan kalian jadi apa ya. Jadi menurut saya gitu, silakan kemarin itu ada beberapa mahasiswa bermasalah ya, hampir dia tidak wisuda. Kenapa? Ternyata bapaknya yang ikut, bapaknya yang mendampingi, seperti apa ya? Jadi dosen yang didatangi ini nggak senang. Kok macam bapaknya pula yang sekolah, anaknya kok yang sekolah, akhirnya sempatlah miskomunikasi, hampirlah anak ini tak wisuda kalau tidak kami jembatani. Nah, jadi maksud saya gitu, jangan niatkan dengan yang baik.
saya rasa nggak ada yang nggak berjalan dengan baik kalau kita jalani dengan baik. Dan kita kan punya rambu-rambu nanti ya, Dek. Kapan kalian ujian, kapan ini, kapan itu. Nah, jadi jangan nanti datang ke dosen pembimbing, ada gitu dosen protes. Dia datang ke saya di awal aja, habis itu nggak pernah datang. Udah dekat-dekat mau ujian, dok saya udah mau ujian, dok saya udah mau ujian, dok saya harus ujian, dok. Jangan begitu. Karena nanti proses bimbingannya 8 kali kita anggap tatap muka dengan dosenmu. Kalau dianggap dosenmu, oh kamu tak layak ujian, kamu bisa tidak ujian, ya kan? Oh kamu ini nanti akan kami sampaikan ke dosen. Karena beberapa kali saya pernah ikut ujian, kacau kali proposal mahasiswa ini. Saya bilang, ini anak ini belum pantas untuk ujian, kacau sekali. Dia tidak tahu apa yang ditulisnya. Terus ginilah kata dosennya. Ya macam mana lah ya, katanya kan. Tapi anak ini harus ujian. Nanti kalau nggak saya ujian kan payah pula. Kedepannya saya akan sampaikan ke dosen pembimbing. Kalau memang anak ini tidak layak untuk ujian, jangan diujiankan. Saya bilang, kenapa? Ya akan menyusahkan semua orang. Kamu jadinya, dosenmu jadinya susah. Kami penguji pun jadi susah, ya kan? Nah, nanti akan saya sampaikan. Jadi kalau kalian sesuai berjalan dengan koridor yang tepat, nah tidak ada ceritanya kalian akan tertinggal. Nah, jalani proses itu dengan baik. Seminggu sekali jumpa atau seminggu 2 kali berdiskusi. Nah, udah 8 kali, udah melebihi. Malah kemarin mahasiswa saya lebih dari 10 kali kami berdiskusi. Nah, seperti itu. Makanya jalin hubungan yang baik ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jenis penelitian. Nah, ini tadi contohnya. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain cross-seksional, di mana penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana gambaran sel darah putih pada pasien flu burung di Rumah Sakit Adam Malik. Nah, jadi digambarkan sedikit. Jangan cuma bilangkan, penelitian saya ini deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Udah. Nah, paling tidak dijelaskan apa yang mau kita gambarkan atau apa yang akan kita cari hubungannya. Itu jelaskan di deskripsi jenis penelitian. Nah, kemudian ini tadi, jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan desain one group pretest post-test design, di mana pada tahap awal akan dilakukan pemeriksaan feses pada anak sekolah dasar untuk mengetahui jumlah telur cacingnya. Kemudian dilakukan kembali pemeriksaan feses tahap akhir 3 hari sesudah diberikan obat. Nah, inilah contohnya penelitian eksperimental. Apakah sampai 6 bulan? Enggak, kok sebentar aja, ya kan? Nah, itulah tadi. Jadi banyak desain ini. Jadi jangan berpikiran, wah eksperimen, lama kali saya tamat, ya kan? Janganlah pilih yang lama-lama, pilih yang simpel. Jadi kawanmu nanti udah lari-lari mau wisuda, awak masih di lab pula ini belum siap penelitian. Nah, jangan pula seperti itu. Nah, makanya nanti disinilah bagaimana diskusi kalian dengan dosen pembimbing, ya. Nah, waktu dan tempat. Nah, ini tadi saya bilang, sebutkan waktunya. Waktu penelitian itu dimulai dari menulis proposal sampai nanti seminar hasil. Perkirakanlah misalnya kalian nulis proposalnya kapan. Nah, kemudian sampai nanti hasilnya, ya kan? Nah, seperti itu. Terus tempat penelitian. Nah, kayak tadi saya bilang, tempat penelitian ini pilihlah lokasi yang memang memudahkan kita untuk meneliti, ya kan? Misalnya penelitian kalian bagus, tempatnya jauh, ya kan? Nah, untuk ke sana kalian harus menempuh jarak sangatlah jauh. Harus naik kapal, harus naik pesawat, harus naik ini, naik itu. Jangan, nggak usah lah kayak gitu, habis waktu aja, ya kan? Atau kalian ke lokasi itu harus melewati tempat berbahaya, ada ular, ada harimau, jangan pula ke situ, ya kan, meskipun bagus. Nah, itu dipikirkan juga. Nah, jadi pilihlah lokasi yang memang memungkinkan. Tetapi lokasi ini alasannya itu harus diterima secara metodologi. Misalnya nih, kalian menilai tentang pergaulan bebas. Kalian bilang kan anak sekolah SMA 1 misal, ya kan. Kenapa kalian meneliti di sana? Pertama, Dok, saya alumni SMA 1. Kemudian apa, Dok? Bapak saya kepala sekolah di SMA 1. Bukan itu alasannya. Tapi kalian sebutkan di SMA 1 itu, daerah SMA 1 itu banyak sekarang berdiri kafe-kafe atau klub, tempat anak nongkrong. Jangan-jangan itu menjadi salah satu tempat yang tidak untuk anak-anak. Nah, itu saya khawatir. Untuk itu saya mau meneliti nih tentang bagaimana pergaulan anak SMA 1. Nah, itu kan masuk akal, ya kan? Nah, misalnya nih, saya meneliti tentang ASI eksklusif di Puskesmas Padang Bulan. Kenapa kamu meneliti di Padang Bulan? Dekat kosan saya, Dok. Jangan. Nah, saya sudah pergi, Dok, ke Dinas Kesehatan. Saya tanya data tentang ASI eksklusif. Ternyata di Padang Bulan ini adalah salah satu puskesmas yang sedikit ASI eksklusifnya. Kan masuk akal. Jadi artinya ada satu alasan yang bisa diterima secara konsep metodologi. Jangan karena itu tadi, tapi meskipun dalam hati
Di situ bapak saya kepala puskesmas, ya gampang lah saya mencari data. Tidak pula kalian sebutkan alasan penelitian karena ada orang dalam, makanya saya gampang ke sana. Tak pula kalian tulis begitu. Nah, cari alasan yang bisa diterima secara secara common sense, artinya yang bisa mengizinkan untuk ke lokasi itu. Misalnya penelitian kalian di rumah sakit Adam Malik tentang COVID. Kenapa? Karena Adam Malik itu adalah salah satu rujukan atau rawatan COVID yang terbesar di Kota Medan. Atau saya mau penelitian kemana? Ke Bunda Tamrin. Nah, Bunda Tamrin itu salah satu juga. Nah, artinya ada alasan yang bisa diterima, ya kan? Nah, misalnya kenapa kamu meneliti di lingkungan USU? Saya meneliti pengetahuan anak sastra tentang pemakaian masker, cara menggunakan masker yang baik pada anak sastra. Kenapa di USU? Karena saya menilai ini penting mahasiswa USU ini tahu supaya tidak terjadi penyebaran COVID di lingkungan USU. Nah, kan enak alasannya. Nah, artinya gitu dia pemilihan lokasi ya. Tapi artinya tidak dipungkiri bahwa kemudahan akses ke lokasi itu harus dipikirkan, tapi juga harus memikirkan alasan yang tepat. Nah, nanti biasa ditanya itu sama dosenmu ujian. Kenapa pula kau ke sana, Dek? Kata dosen. Inilah, Dok, saya kos saya dekat puskesmas itu, Dok. Jadi saya gampang ke sana. Ada itu yang kayak gitu. Cerita kos pula dia ya, kan Allah, harusnya ada alasannya. Saya kan dekat puskesmas, Dok, rumah saya. Tetapi saya lihat setiap hari itu pasien anak-anak tuh banyak berobat. Apa ada hubungannya enggak dengan pola makan dan pola gizi ya? Jadi kan enak masuknya ya kan. Nah, itulah tadi. Jelaskan lokasi penelitian yang akan dipilih, uraikan secara ringkas kenapa itu dipilih. Nah, kasihlah alasan yang bisa diterima secara metodologi ya. Kemudian contoh penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, Januari sampai April terhadap pasien flu burung di Rumah Sakit Adam Malik. Rumah sakit ini dipilih karena merupakan rujukan untuk kasus. Nah, inilah tadi. Kenapa Adam Malik? Nah, Adam Malik itu kan dosen saya di sana prakteknya. Jangan pula sebutkan. Misalnya kasus-kasus ini atau misalnya Adam Malik itu rujukan pertama sehingga mungkin kemampuan untuk mendapatkan sampel lebih besar atau bagaimana silakan saja kalian nyatakan ya. Nah, kemudian ini populasi dan sampel. Populasi ini adalah sekelompok subjek dalam karakteristik tertentu dibatasi oleh karakteristik klinis, demografi dan tempat. Nah, sebutkan populasi penelitian saya ini adalah semua ibu hamil usia ini yang melakukan kunjungan antenatal care di Rumah Sakit Adam Malik tahun segini. Atau kalian sebutkan, populasi dalam penelitian ini adalah pasien COVID yang rawat inap di Rumah Sakit Adam Malik tahun segini sampai segini. Nah, sebutkan, ya kan siapa populasi. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sampel. Sampel ini bagian terkecil dari populasi yang kita harus representatif. Nah, kalau cerita sampel itu ada 2. Ada namanya sample size, ada yang namanya metode pengambilan sampel. Apa itu sample size? Sample size itu jumlah sampel. Nah, jumlah sampel itu harus representatif. Artinya gini, waktu saya cerita mahasiswa FKUSU, terus saya ambillah 10 orang. Terus saya simpulkan, oh ternyata pengetahuan mahasiswa FKUSU ini baik. Dari 10 yang saya tanya, semuanya tahu. Apakah representatif? 10 orang ini terhadap mahasiswa FKUSU yang 1005 itu tidak representatif, ya kan? Nah, jadi mahasiswa S1 ini aja yang tercatat sekarang kalian ini ada 1006 mahasiswa FKUSU. Terus saya ambillah 10. Apakah itu mewakili? Tidak. Nah, makanya populasi ada metode penentuan besar sampel, ya kan? Nah, itu adalah cara mudah kita untuk melakukan penelitian. Nah, kalau mahasiswa FKUSU 1006 kalian ikutkan, ya nggak siap-siap loh penelitian kalian. Nah, boleh pakai metode sample size. Nah, itulah penentuan rumus besar sampel, ya kan? Nah, ini juga ya, besar sampel ini udah masuk belum kuliahnya ini? Belum? Atau setelah ini kalau nggak salah saya. Nanti akan dijelaskan lagi, meskipun waktu kalian kuliah di metodologi ini sudah jelaskan tentang penentuan besar sampel, ya kan? Nah, misalnya besar sampel ini ada rumusnya. Ada rumus nanti pakai proporsi, ada pakai rumus ini, banyak pakai rumus-rumusnya. Nanti dijelaskan sama Prof. Arlinda, ini biasanya sama Dr. Juliandi tentang besar sampel, ya kan? Nah, ini pakai rumusnya banyak. Jadi representatif, ya kan? Nah, misalnya nih bisa juga, ya kan? Semua populasi menjadi sampel, ya kan? Misalnya populasimu tidak banyak, ya kalian ambil semuanya boleh, ya kan? Silakan.
Nanti akan dijelaskan tentang rumus. Boleh kalian buka di buku metodologi tentang penentuan besar sampel. Nah, itu disesuaikan dengan jenis data kita. Apakah data kita data numerik, apakah data kita kategori, atau penelitian kita eksperimen, atau penelitian kita deskriptif, analitik, ada rumus besar sampel tersebut. Nah, tujuannya apa? Sampel ini representatif. Ketika kita mengambil kesimpulan nanti secara general, itu mewakili. Kayak tadi, kita cerita nih, Kota Medan kita bilang ya kan, pengetahuan pasien diabetes tentang perawatan kaki di Kota Medan. Terus tiba-tiba kalian ambillah di Puskesmas Padang Bulan. Terus kalian simpulkan Kota Medan. Apakah boleh? Tidak, itu tidak representatif. Kenapa kalau kita cerita Kota Medan, banyak puskesmas di Kota Medan, ya kan? Nah, makanya harus kita tutup. Kalau kalian menurut kalian tidak terlampau besar, kalian batasi saja. Misalnya, kayak tadi, pasien COVID di rumah sakit ada Malik. Atau misalnya, pengetahuan ibu hamil di Puskesmas Padang Bulan. Atau misalnya, prevalensi rinitis alergi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. Nah, seperti itu. Jadi artinya dibatasi saja. Jangan kalian mengambil judul yang general, Kota Medan, Sumatera Utara, atau kalian ambil Indonesia. Indonesia kalian ambil Kota Medan. Apakah Medan representatif dari Indonesia? Tidak, ya kan? Nah, paling tidak nanti harus mengambil beberapa ini. Sering ya penelitian kalau menggambarkan Kota Medan, diambilnya beberapa puskesmas. Diambilnya puskesmas yang di kota, diambilnya puskesmas di pinggiran, dipanggilnya puskesmas yang ini. Nah, kita ambillah representatif Kota Medan, ya kan? Nah, nanti akan lebih detail, akan dijelaskan. Tapi bisa kalian buka di buku metodologi tentang penentuan sampel. Oke, kalau cerita sampel ada sampel size sama metode pengambilan sampel. Nah, kemudian pengambilan sampel ini ada dua macam. Ada pengambilan sampel secara random dan tidak random. Nanti kita lihat ya. Oh, seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Samplingnya adalah konstruktif sampling, di mana subjek penelitian ibu hamil yang melakukan kunjungan antenatal memenuhi kriteria eksklusi, dipilih mencapai sampel sebanyak 100 sesuai dengan rumus berikut. Nah, jadi ada rumusnya. Kalian tuliskan nanti di metode itu rumusnya apa. Nah, jadi kayak saya bilang tadi, ketika kita cerita sampel, ada sampel size, ada metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel ini masih ingat nggak kuliah metodologi? Ada secara random, ada yang tidak random. Kalau random itu apa? Ada contohnya simple random sampling, ada stratified random sampling, ada cluster sampling, dan lain sebagainya. Misalnya random sampling itu apa contohnya? Contohnya waktu kalian membagi learning issue, ya kan? Saya bagikanlah kertas, potongan, nah, itulah random, ya kan? Nah, jadi kadang metode di antara metode pengambilan sampel random dan tidak random, yang paling bagus itu sebetulnya yang random. Kenapa? Dengan metode random ini artinya semua populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel penelitian kita, ya kan? Itu yang paling bagus sebetulnya. Tapi kadang di dalam sebuah penelitian sulit kita melakukan secara random. Nah, syaratnya kita melakukan random ini kalau kita punya sampling frame, artinya kita sudah tahu populasinya. Misalnya saya nih pergi ke kelas kalian, saya mau melakukan survei, saya bilang. Tapi saya pilih random, saya bilang, ya kan. Nah, terus artinya saya bisa menjangkau kalian semua. Misalnya saya pilih bangku nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, saya bilang. Atau nomor urut 1, 3, 5, 7. Itu kan saya random artinya. Atau saya random yang pakai kacamata, yang tidak pakai kacamata tidak. Misalnya, itu adalah cara saya merandom, ya. Makanya kalau kita melakukan random ini, kita harus terjangkau ya semuanya. Kemudian saya buat juga misalnya stratified random sampling. Saya tingkat-tingkatkan misalnya perangkatan 2019, 2020, 2021 misalnya. Terus saya ambil secara random. Macam mana random saya berdasarkan kelipatan NIM? Silakan saja. Nah, kalau kita punya terjangkau sampling frame itu, kita boleh melakukannya dengan random. Tapi kadang kita dalam penelitian ini sulit kita membuat sampling frame. Nah, kita boleh menggunakan metode yang tidak random. Tetapi metode yang tidak random itu pilihlah yang paling kuat, artinya yang paling bagus secara metodologi. Misalnya dengan cara konsekutif sampling. Memang saya tidak random, tapi saya buat kriteria yang ikut dalam penelitian saya ini adalah mahasiswa FKUSU, mahasiswa ini tinggal di sini, mau ikut dalam penelitian saya. Ada kriteria inklusi dan eksklusi, ya kan? Misalnya nih saya
saya menilai tentang pengetahuan pasien diabetes tentang perawatan kaki, mencegah ulkus diabetik, saya bilang. Kan yang ikut dalam penelitian saya pertama, pasien diabetes yang datang berobat ke puskesmas. Yang kedua, pasien yang bersedia ikut dalam penelitian. Yang ketiga, pasiennya masih mandiri, artinya dia masih bisa jalan. Kalau digotong-gotong saya nggak mau, saya bilang ya kan, ada inklusi. Terus ada lagi kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi ini yang kita tolak, artinya dia yang tidak sesuai dengan kriteria kita tidak ikutkan. Apa kriteria eksklusi saya? Oh misalnya pasien yang sudah amputasi, oh pasien saya yang kelainan anatomi. Nah, jadi jangan nanti kebalikan inklusi, kebalikannya eksklusi. Misalnya inklusi kalian pasien diabetes yang datang ke puskesmas. Apa kriteria eksklusi kalian? Pasien diabetes yang tidak datang ke puskesmas. Terus apa lagi kriteria inklusi kalian? Pasien yang bersedia ikut dalam penelitian ini. Apa kriteria eksklusi kalian? Pasien yang tidak bersedia, tidak boleh begitu ya. Jadi tidak ada kebalikan-kebalikan. Jadi kita membuat kriteria sehingga yang ikut dalam penelitian kita ini betul-betul orang yang tersaring meskipun kita tidak melakukannya secara random. Kita buat kriteria. Ikut dalam penelitian saya ini adalah misalnya pasien yang datang ke poliklinik penyakit dalam, pasien yang berumur segini sampai segini, terus pasien apalagi tidak pernah mengalami serangan jantung sebelumnya, atau pasien yang tidak pernah mengalami trauma, atau pasien apa. Nah, sebutkan di situ kriteria kita. Nah, kemudahannya seperti itu. Setelah kita dapat yang sesuai kriteria, kita ambillah dia sebagai sampel penelitian ya. Nanti boleh kalian baca lagi buku. Jadi pengambilan sampel itu ada cara metode random dan tidak random. Kalau kalian mampu melakukan random, artinya terjangkau semua populasi, silakan kalian lakukan random. Tapi kalau kalian tidak mampu karena populasi kalian itu undefinite katanya kan, tidak berhingga atau tidak tidak terjangkau semuanya, silahkan pilih metode yang non random ya kan. Nah, misalnya konsekutif. Jangan eksidental. Kalau kalian baca nanti ada eksidental. Kalau eksidental itu jumpa ikut saya, ikut penelitian saya, ikut penelitiannya. Jangan. Kita buat kriteria dulu. Yang ikut penelitian saya kriterianya ini. Terus kita lihat, Bapak ini sesuai nggak kriteria saya? Ikut penelitian saya. Sesuai nggak kriteria saya? Ikut. Kalau enggak, tidak bisa ikut. Tidak boleh ikut. Nah, seperti itu. Jadi kita pilih siapa yang memang berhak ikut dalam penelitian kita ya. Jadi jangan lupa, kalau cerita sampel, ada sampel size terkait dengan rumusnya dan metode pengambilan sampel. Nah, kemudian teknik pengumpulan data, ya kan? Nah, teknik pengumpulan data ini nanti takutnya agak overlap ya dengan metode dan alat pengumpul data. Saya rasa nanti akan diklarifikasi ya di buku apakah teknik pengumpulan data ini akan kita samakan dengan metode dan alat pengumpul data. Nah, kalau tunggu dulu supaya tidak overlap ya sampel. Teknik pengumpulan data ini sebutkan saja secara ringkas ya, tapi lebih detailnya itu nanti di metode dan alat pengumpul data. Nanti akan kami perbaiki di ini ya di buku panduan. Nah, di metode dan pengumpul data ini jelaskan metode yang digunakan, misalnya kayak tadi pakai kuesioner, misalnya kayak menilai kualitas hidup. Kualitas hidup ini kan pakai WHO. WHO ini ada yang 100 kuesionernya, ada yang 36 kuesionernya. Terus penilaiannya ada nanti kalau dia bagus 4, 3, 2, 1. Nah, di dalam metode dan alat pengumpul data ini kalian jelaskan metodenya seperti apa. Misalnya kayak ini. Misalnya penentuan kadar vitamin D dengan menggunakan metode ELISA. Kalian jelaskan bagaimana caranya. Misalnya pakai serum, diambil dulu serumnya, kemudian disentrifuge begini begitu, digunakan dengan metode ELISA pakai kit misalnya. Nah, kalian jelaskan seperti itu. Nanti akan lebih detail ya di buku panduan akan kami tambahkan ini. Kemudian misalnya penentuan kadar HbA1c dengan metode HPLC atau pemeriksaan lipid dengan enzimatik kalorimetrik ya kan. Atau misalnya yang sering mahasiswa pakai penentuan jumlah cacing telur cacing dengan metode Kato-Cat. Nah, di sini harus dijelaskan macam mana metode Kato itu ya kan, diambil feses, dilakukan ini. Nah, ini lebih detail dijelaskan. Nah, mungkin di sini lebih jelas lebih dijelaskan ya metode Kato-nya. Ini satu subbab ini nanti ya. Nah, jelaskan bagaimana caranya diambil feses, diambilkan ini, lakukan ini. Atau misalnya kalian meneliti tentang kayak tadi HB anemi dengan HB sahli. Nah, jelaskan. Nah, kalau menilai dengan kuesioner
jelaskan. Misalnya ada nanti kalau kita menilai sikap, ada sikap positif, sikap negatif, ya kan? Ada nanti kita menilai pengetahuan seperti apa. Nah, jadi di sini di aspek pengukuran ini lebih detail ya. Nah, ini misalnya nih saya punya penentuan risiko komplikasi dengan menggunakan the Lanspan Scale. Ini adalah terdiri dari 5 item deskripsi sensoris dan 2 item pemeriksaan disfungsi sensoris. Menurut penilaian, kalau poinnya lebih dari 12 poin menunjukkan adanya nyeri neuropatik. Sedangkan kurang dari 12 poin menunjukkan tidak adanya nyeri neuropatik. Nah, jangan overlap dengan DO. Kalau DO tadi kan singkat saja, ya kan kita katakan pakai kuesioner, pengetahuan baik cukup sedang, skala ordinal. Nah, lebih detailnya di sini nanti kalian jelaskan. Apa kuesioner kalian pakai, bagaimana penilaiannya, berapa jumlah pertanyaannya, berapa scoringnya, bagaimana pengkategoriannya. Misalnya kayak tadi, lebih dari 12 poin dikatakan ada nyeri. Kurang dari 12 poin tidak ada nyeri. Atau misalnya kayak tadi, kualitas hidup. Kalau nilainya segini, kualitas hidupnya baik. Kalau nilainya segitu, kualitasnya ini. Atau misalnya kalian buat kuesioner sendiri. Banyak mahasiswa kadang buat kuesioner ya. Misalnya kalian menilai pengetahuan mahasiswa tentang sesuatu. Nah, kapan kita katakan pengetahuannya baik? Kalau dia bisa menjawab lebih dari 75% benar, ya kan? Kapan dikatakan benar? Berapa skornya? Nah, itu dijelaskan di metode di sini ya, pengukurannya. Nah, ini bisa kayak tadi ya, wawancara, responden, alatnya, kuesioner, aspek pengukuran baik. Nah, ini tadi. Jadi di sini lebih detail nanti. Kalau di DO, dia hanya sepintas saja. Setidaknya menggambarkan definisinya yang lebih detail. Tapi alat ukur, cara ukur, skala pengukuran itu singkat. Tapi lebih detailnya di metodologi ini kalian tambahkan ya. Nah, ini kemudian analisis data juga ya. Apa metode analisis yang kalian gunakan? Misalnya, kalian statistik deskriptif dengan tabel distribusi frekuensi. Atau kalian misalnya uji chi-square, ya kan? Atau kalian pakai uji T independen atau uji T dependent. Nah, program komputer kalian pakai SPSS. Nah, jelaskan di sini cara ringkas apa. Nah, sebetulnya waktu di DO tadi, kayak saya bilang, sudah tergambar kira-kira apa uji statistik kita. Kalau data kita nominal ordinal, lebih ke uji yang non-parametrik. Kalau data kita numerik, lebih ke parametrik. Nanti akan ada ya kita praktikum SPSS akan memandu dan memberitahu kepada kalian bahwa kita bisa melakukan analisis secara computerized ya. Oh, saya sudah pandai Dok dengan Excel ya. Kalau Excel bisa, tapi dengan SPSS kalian bisa nanti merubah data, ya kan? Misalnya data kita tuh data numerik, misalnya kayak status gizi, saya masukkan berat badan, tinggi badan. Kalian bisa nanti dengan SPSS menentukan berapa status gizi normal ini. Nah, bisa kita lakukan dengan SPSS. Jadi nanti SPSS akan ada praktikumnya di ujung semester ini akan ada 2 kali. Yang pertama introduction SPSS, yang kedua kita cerita nanti tentang uji validitas ya. Nah, nanti di semester 7 juga akan ada praktikum SPSS 2 kali, dia di awal. Itu nanti akan membantu kalian dalam mengolah dan menganalisis data. Nah, sebutkan di sini ya. Nah, misalnya ini, pada penelitian kecacingan, nah, dianalisa secara statistik deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sedangkan telur cacing dianalisa dengan membandingkan jumlah rata-rata sebelum dan sesudah pemberian obat cacing dengan menggunakan uji statistik, ini uji T dependent ya kan, sebelum sesudah. Analisis ini digunakan dengan bantuan komputer dengan program SPSS 11.0 misalnya. Nah, ini dijelaskan ya, apa uji statistik kayak si Agustina tadi bilang. Dia bisa pakai beberapa uji ya kan, misalnya kamu untuk melihat ini kamu pakai uji ini, untuk melihat ini kamu pakai uji ini. Nah, silakan saja, tidak ada masalah. Yang penting digambarkan di sini apa aspek yang akan kita nilai, apa ininya ya, analisis statistiknya ya. Nah, kemudian aspek etik ya kan. Nah, aspek etik di sini terkait nanti ethical clearance ya. Nanti kalian jelaskan di aspek etik itu bahwa sebelum kalian melakukan penelitian, kalian itu sudah mendapatkan ethical clearance ya kan. Nah, jadi nanti kronologisnya setelah kalian ujian proposal ya kan. Setelah kalian ujian proposal, kemudian sudah revisi. Nah, di situ kalian akan mengajukan
ke komisi etik untuk mendapatkan ethical clearance, ya kan? Nah, nanti ada isi-isiannya, ketentuannya. Dan untuk kalian gratis, tidak dipungut bayaran untuk pengurusan ethical clearance, ya kan? Kalau nggak salah saya masih gratis lah untuk mahasiswa skripsi, ya. Kecuali kalian untuk tesis, nah itu udah bayar. Kalau skripsi nggak salah saya gratis, tapi nggak tahu saya. Nanti tanya sama Dr. Juliandi, ketua komisi etik sekarang itu Dr. Juliandi, ya. Nah, nanti kalian lengkapi bahwa kalian akan mengusulkan. Tapi lebih detail nanti bacaannya nanti kita tambahkan di buku panduan. Terus satu lagi gini, kalau misalnya kalian pakai hewan coba, nah kalian jelaskan di sana juga nanti bagaimana perlakuan kalian terhadap hewan coba yang menggambarkan kalau kalian menjunjung tinggi aspek etik. Nah, kalau misalnya di skripsi atau di tesis-tesis yang lain sering disebutkan itu ya, aspek autonomi, aspek ini, aspek itu, seperti itu kan. Kalau panjang-panjang kali tak usah. Tapi intinya di aspek etik kalian sebutkan bahwa kalian akan mengurus ethical clearance, ya kan? Nah, untuk bisa mengurus ethical clearance nanti kalian diminta informed consent. Informed consent itu persetujuan pasien untuk ikut dalam penelitian. Terus ada juga ya kan, informed consent itu setelah penjelasan. Misalnya nih, Bapak Ibu sesuai dengan kriteria sampel saya. Nah, kalau Bapak Ibu bersedia, boleh ikut dalam penelitian saya. Dalam penelitian saya ini nanti akan diukur tekanan darah, diukur tinggi badan, terus saya ukur tensi. Nah, memakan waktu segini-segini, boleh atau tidak. Nah, itu nanti persetujuannya ya kan. Nah, kalian jelaskan nanti kalau dia ikut, terus ada persetujuan. Nanti biasanya di ethical clearance ini akan dilengkapi ya. Oke, saya rasa itu saja. Mungkin lebih detail nanti di buku panduan akan kami tambahkan supaya memandu kalian dalam penulisan proposal step by step. Oke, kira-kira ada yang kita diskusikan, waktu kita masih banyak, mungkin lebih banyak diskusi. Silakan Dek, apa yang mau ditanya? Silakan yang mau ditanya. Jadi di metode itu nanti di aspek pengukuran itu jelaskan lebih detail alat ukurnya. Jadi kalau yang kuesioner ya jelaskan pakai kuesioner siapa, terus kemudian apakah kuesioner itu sudah divalidasi sebelumnya, terus kemudian jelaskan metodenya. Jadi kadang ada kuesioner ini dia per item itu beda scoring. Jadi ada nanti kalau misalnya untuk menilai ada yang setuju, sangat setuju, tidak setuju, kayak gitu ya untuk skala Likert. Setuju, sangat setuju, tidak setuju, atau apa lagi? Atau misalnya sering, kadang-kadang, sering, selalu, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, itu kalian jelaskan nanti ya. Misalnya ada nanti untuk sikap positif, sikap negatif. Ada sikap positif, misalnya apa ya, yang mendukung lah ya, makan sayur dapat membantu pencernaan menjadi lebih baik. Setuju, tidak setuju. Ada juga gitu ya. Ada pernyataan negatif, tidak perlu makan sayur untuk memperbaiki pencernaan. Setuju, tidak setuju. Nah, tentu itu berbeda penilaiannya. Nah, di aspek pengukuran nanti kalian jelaskan detailnya seperti apa. Sama kayak tadi ya, WHO punya tentang quality of life. Itu ada 36, ada dan 100. Misalnya saya bilang, oh kalau 100 banyak kali dok, saya ambil 36 boleh. Nah, di pertanyaan itu nanti dijelaskan kapan ini dikatakan skornya 4. Kalau nggak salah saya WHO itu 4, 3, 2, 1. Kapan dikatakan 4, kapan dikatakan 2, kapan dikatakan 1. Nah, itu kalian jelaskan di aspek pengukurannya. Sama kayak tadi. Kalau penelitian kalian pakai yang lain, kalau di kita sih anak S1 biasanya itu tidak detail. Tapi kalau kalian nanti S2, misalnya kalian meneliti tentang kromosom, meneliti tentang polimorfisme, nah, mungkin itu lebih banyak. Tapi kalau kalian mungkin tidak akan terlampau banyak. Kenapa? Karena tidak akan sedetail atau tidak akan serumit anak S2 ataupun anak S3. Tapi urutannya seperti itu. Oke, ada yang perlu kita bahas? Ada masalah? Jadi jangan lupa ya. Terakhir masukkan judul hari Jumat. Kalau bisa sih jam 4 paling lama. Karena dengan adanya masuk judul, sudah tertabulasi, kita bisa mendistribusikan. Nah, kayak tadi saya bilang ya, yang banyak ini masukkan judul, ini saya lihat penyakit dalam, ada obgyn, ada mikro, ada psikiatri, ada gizi. Anatomi belum nampak. Farmako belum nampak menurut saya ya kan, terus yang lainnya juga belum. Nah, jadi intinya seperti ini, sebisa mungkin akan didistribusikan sesuai dengan departemen terkait dengan judul. Makanya kemarin saya minta ada departemen yang pertama, departemen kedua, departemen ketiga. Kalau misalnya ternyata dosen obgyn itu misalnya ada 10,
terus peminatan ke sana ada 12. Berarti ada 2 yang dialihkan ke pilihan departemen yang kedua, seperti itu ya. Atau misalnya nanti di satu judul itu banyak penyakit dalam, banyak ya kan. Nah, seperti itu prinsipnya. Jadi jangan nanti kemudian, oh saya udah milih ini dok, kenapa saya mesti kemarin? Nah, makanya ada departemen 1, 2, 3. Tujuannya adalah memberi alternatif. Karena kayak saya bilang biasanya distribusinya tidak akan merata. Tendensinya ini ya akan memilih satu yang mungkin kalian anggap menyenangkan. Nah, biasanya gitu lah beda-beda. Jadi kalau forensik nggak ada. Terus apa lagi yang agak susah-susah? Yang banyak yang enggak ini sering ya seperti itu tidak dipilih, radiologi jarang ya kan, apalagi itu banyak lah sering penggemarnya kurang, tapi bukan berarti nanti tidak bisa. Nah, kadang gitu ya, belum kepikiran tapi nanti waktu jumpa dengan dosen ketika berdiskusi, oh iya ya banyak yang bisa kita teliti dengan forensik ya kan, tak mesti nanti harus gali kuburan ya kan, bedah mayat, enggak juga ya, banyak aspek-aspek mungkin tentang visum, tentang apa, banyak yang bisa digali ya kan. Ketika kalian udah jumpa dengan dosennya baru nanti kalian punya ini ya, berdiskusi. Terus jangan juga nanti kan jumpa sama dosen bilang pula gini, dok saya nggak ada judul dok, mintalah dok judulnya ya kan, nggak gitu ya kan. Dikasih lah sama dosenmu yang baik hati kan, udahlah daripada kamu bingung saya kasih lah kamu judulnya kan. Waktu ujian proposal ditanya, kenapa kamu meneliti ini dek, kata dosen. Terus kalian jawab lah dengan eloknya kan, sebetulnya kan dok ini bukan ide saya, ini ide dosen saya, ya saya melaksanakan saja lah, habis lah ya kan. Nah, jangan begitu. Kalau pada akhirnya kalian setujui judul itu, nah kalian harus cari tahu kenapa itu menjadi sesuatu yang menarik, apa alasannya. Ya dok, sekarang ini fenomenanya begini-begini. Jadi saya pengen tahu ini kenapa ini terjadi. Biasa gitu pertanyaan-pertanyaan ujian proposal tuh gitu. Kenapa kamu meneliti ini, Dek? Apa alasanmu? Terus kenapa mesti di sini kamu meneliti, Dek? Terus apa variabel yang kamu teliti? Kenapa ini? Nah, biasanya gitu-gitu ya pertanyaan. Jadi tak akan adalah pertanyaan itu yang lari dari yang kalian tulis. Pasti kisarannya tentang itu, ya kan? Tak pula kalian teliti tentang A, ditanya sama dosenmu tentang Z. Tak pula kita menguasai segala sesuatu, ya kan? Nah, jadi biasanya sih seperti itu. Oke, silakan. Apa yang mau didiskusikan, apa yang mau ditanya? Jangan lupa ya untuk segera mengisi. Nanti terlambat kalian mengisi, kami anggap kalian tidak mau skripsi. Kalau tak skripsi, ya tak tamat-tamat lah kalian ya kan. Jumpa lagi kita di kampus, ya kan? Kalau bisa jangan lagi jumpa di kampus, jumpa di koas aja nanti. Oke, silakan. Siapa yang mau nanya? Izin dong. Siapa yang mau nanya? Izin dong. Iya. Kok mukamu nggak nampak? Kamu komting kan? Kenapa mukamu nggak nampak? Oh iya bro. Oke. Untuk panduan pengerjaan proposal akan segera dikirim ya? Iya. Jadi insya Allah dalam minggu-minggu ini buku panduan itu ada tambahan ya. Ada aspek yang kurang pas, kita paskan supaya akan lebih menuntun kalian dalam penulisan proposal ya, seperti itu. Terus kami juga akan lakukan penyamaan persepsi dengan dosen pembimbing supaya memudahkan dalam proses bimbingan. Karena dulu lah di awal-awal skripsi yang kita lakukan pertemuan dengan dosen pembimbing, setelah itu tidak pernah lagi. Jadi saya ingin saling mengingatkan. Artinya supaya dosen pembimbing juga mempunyai tanggung jawab terhadap kalian. Nah, banyak kejadiannya seperti itu ya. Jadi kalian itu punya hubungan saling membutuhkan dengan dosen pembimbing. Kalian butuh, dosen pembimbing juga butuh. Kenapa? Karena ini terkait dengan tridharma perguruan tinggi ya. Kami dosen ini punya kewajiban memang membimbing kalian ya kan. Nah, jadi kayak tadi saya bilang, jadi simbiosisnya mutualisme. Jadi kalian harus pandai-pandai ini. Jangan pula kalian bilang, dokter butuh saya loh. Kalau dokter nggak baik-baik, saya nggak mau lah bimbing sama dokter. Dokter rugi loh, nggak dapat saya. Jangan pula kalian gitu ya. Jadi maksud saya ada keterkaitan. Jadi binalah hubungan yang baik, ya kan? Berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik, ya kan? Misalnya dosenmu bilang, oh Dek, saya nggak bisa jumpa ini, saya sibuk sekali. Kirim ya Dek ke email saya, nanti saya baca. Silahkan. Nah itu kita anggap sebuah proses. Apalagi pandemi sekarang ya, mungkin berjumpa pun tidak seluasa ketika tidak pandemi, sehingga mungkin
lebih banyak proses itu via online. Atau Zooman kita dulu, Dek, kata dosen, ya kan. Susah saya mengerti, coba kita Zooman dulu. Ya bisa, silakan kalian Zoom berdua, jelaskan. Saya maunya kayak gini, Dok. Saya maunya kayak gini, Dok. Saya maunya kayak gini, Dok. Oke, kamu buat begini, begini, begini. Nah, harusnya begitu. Terus maunya nanti kalian jumpa sama dosen pembimbing tuh, Dek. Jangan kalian mengharapkan aja, datanglah kalian kan. Nah, Dok, saya mau bimbingan, Dok. Kalian bilang, datanglah kalian. Dah, apa yang mau kamu bicarakan? Macam mana ya, Dok? Saya terserah dokter aja lah. Pokoknya saya dibimbing. Apa yang mau saya bimbing? Kata dia, pokoknya saya dibimbing lah, Dok, ke jalan yang benar. Kalian bilangnya kan. Nah, maunya ketika kalian jumpa dengan dosen pembimbing, ada argumen kalian. Misalnya tentang ini. Dok, saya udah baca lah, Dok, tentang ini. Terus bagusnya saya buat macam mana ya, Dok? Kayak gini, kayak gini. Nah, maksud saya adalah umpan balik. Jangan kalian cuma berserah diri kepada dosen. Sekarang dosen pun bingung gitu kan. Metodologi saya gimana ya, Dok? Ini saya kayak mana ya, Dok? Kayak mana lah kau buat? Ya terserah dokter lah, bagaimana menurut dokter lah. Jangan pula begitu. Maunya klaim gini, saya pengennya kayak gini loh, Dok. Saya udah baca buku kayak gini. Saya udah diskusi dengan beberapa teman kayak gini. Jadi saya maunya seperti ini, Dok. Oke, bisa kamu buat begitu. Tapi lebih bagus mungkin kalau kamu tambah begini. Nah, jadi dosen pun enak. Jangan cuma memasrahkan, terus bertanya semuanya, maunya ada diskusi yang enak gitu kan. Jadi ada yang kalian baca, kalian sampaikan ke dosenmu, ya kan. Oh, saya pernah baca itu. Nah, maunya gitu ya. Jadi diskusi itu hidup seperti itu. Terus jangan nanti sekarang mahasiswa gitu ya. Sikit-sikit kata dosen CRP kan, Dok. Kata dosen CRP kan, Dok. Siapa dosen kalian itu? Macam hebat kali. Nah, jangan referensimu kata dosen. Referensimu adalah buku. Nah, jadi saya udah bacalah kan, Dok, buku Sudikdo Sastro Asmoro ini terkait dengan pengambilan sampel. Yang mana yang cocoknya ya, Dok, saya pakai? Ada beberapa metode. Gitu kan enak dosenmu. Jadi dosenmu pun sambil belajar loh, Dek. Karena mungkin hari-harian takkanlah dibacanya metodologi. Tapi gara-gara kalian ada, terus ada umpan balik dari kalian, dibacanya buku itu. Oh iya, nanti malam saya baca ya, Dek. Nah, saya pun juga lupa karena saya udah jarang. Oke. Jadi maunya begitu ya, Dek. Jadi hubungan kalian tuh hidup. Jadi jangan cuma menunggu kalau dosenmu ini. Kalau saya kadang nggak ada kabar mahasiswa saya, kamu di mana? Kok kamu nggak datang-datang? Saya bilang gitu ya kan. Nah, jadi artinya adalah kabar-kabari kalian, Dok, saya lagi mengerjakan ini. Kira-kira 2 hari lagi saya mau jumpa. Bisa, Dok? Nah, jadi ada komunikasi. Jangan hilang aja. Ada pernah kayak gitu kan? Datang dia pertama, habis itu nggak ada kabarnya ya kan. Seminggu lagi mau ujian, Dok, saya mau ujian, Dok, begini. Kadang ada dosen yang buang badan. Kok kira aku nggak ada kerja, Pak? Katanya kan, kok kira mengurusiku aja. Katanya. Udahlah, suka hatimu lah. Ada yang seperti itu. Jadi maksud saya, jangan kalian kayak gitu. Datang dan pergi sesuka hati, ya kan? Jadi kan ini sebagai betul-betul membimbing. Nah, jadi dosen pun merasa dihargai. Mahasiswa ini datang, bertanya, berdiskusi, menyampaikan ini, seperti itu. Ada yang kayak gitu. Udah mau ujian, dibilangnya kayak gini sama kami dulu. Saya tak mau lagi membimbing anak ini, saya pulangkan sama klien. Nggak ada sopannya, datang di awal, di akhir, tak sanggup lagi ya aku, katanya, balikkannya. Nah, kan pening lah kalian. Di situ mau ujian, di situ kalian dikasihkan ke dosen yang lain, ya apa mau dosen akan menerima kalian. Nah, jadi maksud saya gitu, bina hubungan baik, komunikasi yang baik. Nanti gitu juga, misalnya kalian telepon dosen itu, misalnya nanti kan dapatlah kalian dosen pembimbing, dikasihlah nomor telepon, ya kan, habis itu kalian teleponlah dosenmu. Terus tidak diangkat, kalian telepon lagi sampai 10 kali miss call. Jangan begitu, ya kan. Telepon sekali tidak diangkat, telepon 2 kali tidak angkat, kirim chat atau WA. Misalnya selamat pagi, Dok, assalamualaikum, Dok. Kalau misalnya kalian tahu dia muslim dan kalian muslim, ya. Kalau misalnya kalian tidak muslim, dosenmu muslim, jangan pula assalamualaikum, selamat pagi saja, ya kan. Nah, saya ini, Dok, nah berdasarkan surat keputusan dokter adalah dosen pembimbing saya. Jadi saya ingin jumpa, Dok, berkenalan sambil saya membawa lembar persetujuan, Dok. Kapan kita bisa jumpa ya, Dok? Di mana kita bisa jumpa, Dok? Nah gitu kita bertanyanya. Jadi bagus kalian main WA. Jangan pula, dokter di mana? Saya mau jumpa. Kamu siapa? Katanya gitu ya kan. Nah, kadang kan gitu, kalian kan SKSD ya kan. Dokter di mana sekarang? Saya mau jumpa loh, Dok. Kamu siapa? Kamu mau ngapain?
Apa perlunya kamu nanya saya? Nah, gitu pula. Jadi kenalkanlah diri baik-baik. Saya ini Dok, mahasiswa kedokteran semester 6. Jadi terkait dengan pengerjaan skripsi, dokter ditunjuk sebagai dosen ini saya, pembimbing saya, begini. Nah, kapan kita bisa jumpa ya Dok? Surat persetujuan ini harus dikumpul. Nah, kapan kita bisa jumpa ya Dok? Mungkin kita bisa diskusi terkait dengan judul. Nah, gitu kan enak. Aduh Dek, saya nggak bisa jumpa. Terus kalau tekenan, nah nanti kamu titip di praktek saya teken misalnya. Atau kamu datang ke Ada Malik sebentar saya teken, silakan saja. Nah, terus juga kalian harus sampaikan. Misalnya jadwal kuliah kalian. Misalnya dosen bilang, nanti kita jumpa di Ada Malik jam 1. Maaf Dok, jam segitu saya itu lagi tutorial. Jadi kami tidak bisa Dok. Mungkin di lain waktu. Kapan kamu kosong? Jam segini. Nah, silakan bernego, ya kan? Ada juga itu mahasiswa. Kita jumpa di sini. Saya nggak bisa Dok, saya kuliah. Kita jumpa. Saya nggak bisa Dok, saya ada acara. Kita jumpa sini. Saya nggak bisa Dok. Loh, yang perlu siapa sekarang, kamu atau saya? Kata dosennya pula. Nah, silakan komunikasikan dengan baik. Maaf Dok, untuk minggu ini jadwal kosong saya itu jam segini-segini mungkin Dok. Kira-kira bisa nggak ya Dok? Ya karena jam segini saya ada tutorial, saya ada skill lab, saya ada praktikum. Sementara kami harus hadir Dok. Nah, silakan komunikasikan dengan. Oh udah kalau kita nggak bisa jumpa kita Zoom aja nanti ya. Kalau Zoom malam-malam nggak masalah. Tapi kalau malam-malam kalian jumpa ke praktek, Ada Malik jam 10 malam, mau kalian? Banyak hantu di situ ya. Jangan sampai malam lah. Nanti kami sampaikan ke dosen pembimbing jadwal bimbingan itu di jam kuliah lah ya. Kalaupun paling jam 5 itu masih boleh. Kalau hari Sabtu boleh, tapi jangan maksud saya hari Sabtu mungkin free dosenmu di situ boleh. Itu tergantung kesepakatan, tapi di jam kerja. Jangan nanti jam tunggu saya siap praktek ya. Saya praktek biasanya jam 10 malam. Kalian tunggu saya di Columbia Asia. Wah, jam 10. Ya kalau kalian punya kendaraan, tapi rasanya tak etis ya jam 10 malam, dokter udah capek, kalian pun udah capek, bimbingan nggak ada dapat ya kan seperti itu. Silakan nanti sepakati bersama. Oke, ada lagi yang perlu disampaikan? Ada yang mau kalian tanyakan? Ada yang tidak paham? Nah, jadi jangan lupa nanti supaya kalian dapat ide, supaya ini kalian baca penelitian orang ya kan. Penelitian orang kalian baca bukan mencontoh judul penelitian orang, tidak, tapi mencari ide ya kan. Ada pernah kejadian kayak gitu. Ini ide saya, rupanya ketangkap basah, rupanya punya orang, ya kan? Ini. Sekarang tuh kan sudah ada ya, Turnitin untuk ngecek plagiarisme. Nanti kalau misalnya dicek sama dosenmu ternyata kemiripannya 80%, jangan-jangan punya orang kamu tulis. Nah, jangan begitu. Tulis dengan bahasa kita sendiri. Kan ini belajar ya. Tidak hanya menyelesaikan tugas, tapi belajar. Manfaatnya banyak. Kayak tadi saya bilang, kalian akan spesialis, kalian akan sekolah lagi. Nah, tentu kalian akan membuat penelitian. Terus satu lagi saya minta ya, misalnya kan ada orang tua kalian juga staf ya, dosen. Nah, kalau bisa, saya tak tahu anak siapa, karena tak hafal lah saya satu persatu. Kalau bisa, janganlah kalian pilih nanti, misalnya kami secara tidak sengaja memilih kalian, samalah orang tua kalian. Nah, kalau bisa jangan ya. Karena saya pun tak tahu anak siapa, tapi sebisa mungkin janganlah kalian dibimbing oleh orang tua ya kan. Jadi nanti terakhir mama kalian pula yang sibuk ya kan, macam mama kalian pula yang ngerjakan skripsi, jadinya jangan. Tapi kalau masih kalaupun nanti ada yang seperti itu, tolong sampaikan ke saya, Dok. Memang saya mengambil sebidang dengan orang tua saya, tapi janganlah saya dikasih ke mama saya. Mungkin teman mama silakan saja ya kan, mungkin akan lebih enak diskusi, tapi jangan orang tua. Nanti boleh kalau ada yang special order dalam rangka mungkin tidak sama orang tuanya, boleh sampaikan ke saya, karena saya pun tak hafal anak siapa ya kan. Rata-rata kalian ini kan banyak ini anak-anak dokter dan staf juga ya. Kalau bisa janganlah orang tua angkat kalian, supaya lebih fair ya. Orang tua janganlah jadi pembimbing. Nah, kalau misalnya satu bidang oke, tapi nanti kalau apa boleh sampaikan ke saya bahwa saya ini anak si ini, janganlah sama bapak saya atau ibu saya atau ini saya ya kan, seperti itu supaya lebih enak. Nah, saya maunya kalian betul-betul belajar karena ini proses, saya bilang ya kan, proses. Kadang kita harus menjalani sesuatu dulu supaya kita paham ya kan. Jangan coba berpikir selesai. Nah, sekarang banyak pernah saya baca proposal pun bisa ditempahkan ya kan, penelitian pun bisa ditempahkan. Nah, saya rasa bisa ditempahkan, tapi apa yang mau jadi dokter apa kalian? Macam mana kalian mengangkat fenomena kalau kalian tidak pernah lihat?
Kalau kalian tidak pernah rasakan, ya kan ada saya baca itu literatur iklannya, menerima tempahan jurnal, tempahan case studi kasus, menerima tempahan ini, semua ditempah. Mau jadi dokter apa kalian nanti? Sudahlah belajar online, skripsi tempahan, nengok pasien tak pernah ada. Bagaimana kalian jadi dokter nanti? Ragu nggak kalian? Saya aja ragu, ya kan? Kalian aja ragu mungkin dengan kemampuan kalian. Nah, jadi maksud saya ini proses, jalanilah, rasakan bagaimana nanti kalian akan lebih memahami metodologi, akan lebih memahami statistik, akan lebih memahami mungkin bagaimana ke lapangan, tentang penggunaan instrumen, analisa statistik, banyak nanti yang akan kalian dapatkan kalau kalian menjalaninya dengan betul-betul. Kalau tempah mah gampang sekarang ya, simpang kampus itu pikir kalian semua ditempah, skripsi ditempah, semua ditempah untuk apa? Ngapain juga mau jadi dokter apa kalian? Karena kalian ini berhubungan dengan orang, bukan dengan benda mati, dengan orang. Nah, hargailah hal-hal yang seperti itu ya. Oke, ada lagi kira-kira yang perlu kita diskusikan? Izin Ada dok. yang mau ditanya? Ya, silakan. Ini udah saya kirim di grup Komting ya dok, tapi mungkin saya tanya sekarang saja dok. Jadi apa tuh? ada yang melapor ke saya kalau mau mensubmit ulang untuk mengganti judul atau departemen yang terkait, bagaimana ya dok? Boleh, nanti bilangkan. Lapor, masukkan di Google Form, nanti japri saya, ya, dok saya ini, yang saya pakai yang ini, kasih tahu ya, karena nanti waktu di sort semuanya kan banyak. Nah, jadi kalau ada yang berubah, silahkan. Tapi kabari saya, karena itu kirimannya ke saya langsung gitu. Jadi saya bisa tandai ya, boleh silahkan. Karena kan masih ada waktu. Mungkin waktu kemarin kalian belum baca-baca. Nah, ini kan ada waktu, kalian udah baca-baca, lihat-lihat penelitian senior, lihat-lihat penelitian orang. Kalian bisa main ke USU repositori, banyak penelitian di sana, ya kan? Cari ilham. Nah, cari ilham itu dengan membaca jurnal, membaca penelitian sebelumnya, bukan dengan cara yang lain, ya kan? Nah, carilah ide penelitian. Nah, tapi jangan plagiat ya. Karena memang sulit menentukan apakah kalian plagiat atau tidak, saking banyaknya sudah judul. Tapi nanti dosenmu akan tahu ini bahasa kamu atau bahasa buku, bahasa orang. Nanti kalau kita membuat sendiri, kita akan menguasai apa yang kita tulis. Jadi waktu kalian berdiskusi, nanti ditanya sama dosenmu, ini maksudnya apa? Yang mana doknya itu? Apa ya maksudnya dok? Saya pun lupa. Nah itu kalau mencontek ide orang. Tapi kalau ditanya ide kita, kalian bisa jelaskan, saya maksudnya begini, begini, begini. Oh, kalau begini maksudmu, ini cocoknya kayak gini, kata dosen. Nah, gitulah dia. Makanya nanti waktu kalian ujian, dosen pembimbing itu akan membackup, ya kan? Kenapa? Karena dia yang paling tahu apa yang mau kalian cari tahu, ya. Tapi jangan pula, nanti ada pula ya, pernah kayak gitu kejadiannya. Terus dosen pembimbing yang menjawab, ini ujian dosen pembimbing atau ujian mahasiswa gitu. Ada pula ya kayak gitu ya, saking dosennya care ya kan. Pertanyaan dosen penguji yang menjawab dosen pembimbing. Terus mahasiswanya duduk manis saja menerima jawabannya kayak gitu. Ah, itu aneh juga menurut saya. Jadi kalau kalian yang mengerjakan, kalian yang buat, pasti kalian mengerti apa yang kalian kerjakan. Sampai hafal pun, oh itu dok di halaman segini, itu di halaman segini, saking itu saja yang dikerjakannya kan sampai hafal halaman berapa, paragraf berapa, biasanya sih begitu ya. Sampai mau muntah saya dok ngerjakan ini aja, gitulah kan, berarti sudah itu saja yang dikerjakan. Jadi tidak apa-apa. Kalau ada perubahan judul, masukkan lagi di Google Form, tapi kabarkan ke saya. Ada itu juga yang saya lihat ada yang menyampaikan 2 judul, boleh. Nanti saya lihat judul mana yang lebih menurut saya lebih oke. Nah, dengan departemen yang lebih oke seperti itu. Nanti kami akan diskusi. Mudah-mudahan minggu depan sudah tayang lah ya dosen pembimbing. Kemudian buku juga. Nanti sebelum proses bimbingan kami akan mengumpulkan dosen pembimbing dan akan itu tadi menyamakan persepsi lah terkait dengan proses bimbingan. Karena memang ini ya ini. Jadi nanti waktu kalian jumpa dosen pembimbing, nah apabila terjadi perubahan judul, apa terjadi perubahan tema atau apa, tak usah lagi lapor ke MAU. Itu sudah proses kalian dengan dosen pembimbing ya. Jadi jangan panik pula kalian ya kan, oh saya harus lapor lagi, tidak usah. Kalau sudah nanti penunjukan dosen pembimbing, sudah mulai proses bimbingan, nah itu urusan kalian berdua lagi ya kan.
bagaimana mau bertukar, mau ini, mau itu, atau ditambah, dikurang, atau dibelokkan, atau apa. Nah, itu kalian berdua tak usah lagi lapor. Karena nanti waktu mau ujian proposal, kalian harus menyampaikan nanti ke MAU dan kami akan mencatat itulah judul yang final, ya kan? Nah, itu tadi. Jadi jangan terlampau kaku. Ada juga dosen yang, Dek, kamu laporlah Dek sama MAU. Kira-kira berubah judul nggak apa-apa tuh ini. Nah, jadi saya sampaikan tidak ada masalah. Kalau proses itu nanti sudah dengan proses dosen. Ya, oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi yang tidak dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bagi yang belum punya ide, ya boleh. Apabila belum punya ide, baca lagi ya, diskusi. Tapi ya itu tadi tujuannya seperti ini supaya kalian mikir, mulailah cari-cari juga demikian. Terus ya pikirkan juga nanti instrumennya apa, terus metodenya apa. Nah, misalnya nanti mudah-mudahan situasinya yang sudah lebih aman, ya mungkin kalian ke lapangan, ya kan? Ya carilah tempat-tempat yang memang memudahkan untuk itu. Kalau misalnya nanti tetap belum memungkinkan kita turun ke lapangan, nah pikirkan metode lain. Misalnya kayak tadi pakai Google Form, atau kalian memakai rekam medis, ya kan? Atau mengambil data sekunder, silakan saja, tidak ada masalah. Oke, sudah jam 9, nanti dosen yang lain marah. Oke, saya rasa ini saja perjumpaan kita, semoga bermanfaat ya.